Anakku ditampar mertua sambil berkata, "Dasar anak haram, pergi kau dari sini." Saat anak tak sengaja memecahkan vas bunga miliknya, suami malah diam saja dan asik dengan pelakor murahan. Detik itu juga ku buat mereka semua jadi tukang sapu jalanan saat semua hartanya kusita. Udara subuh yang menusuk tulang belum mampu membekukan tekad Naya saat jam dinding usang di sudut dapur baru menunjuk pukul 4 pagi. Dengan tubuh yang masih memendam lelah sisa semalam, wanita berusia 28 tahun itu sudah berdiri di depan kompor yang menyala redup. Uap panas dari panci rebusan air berbaur dengan aroma tajam irisan bawang merah dan ketumbar, menguar memenuhi ruangan dapur yang terasa terlalu megah untuk sosok rapuhnya. Naya mengenakan daster bermotif batik parang yang warnanya sudah pudar menjadi abu-abu kusam. Ujungnya sedikit terkoyak akibat tersangkut paku garasi beberapa hari lalu. Kain murahan itu menebarkan aroma khas yang melekat pada tubuhnya. Campuran antara keringat dingin karena kurang tidur, minyak telon milik malaikat kecilnya, bintang, dan bau bumbu dapur yang tak pernah sempat ia bersihkan. Tangan kanannya yang kurus menggenggam pisau dapur dengan cekatan, memotong sayuran di atas talenan kayu yang sudah berlekuk. Jika ada yang memperhatikan tangan itu dari dekat, mereka tidak akan melihat sepasang tangan seorang nyonya rumah tangga modern. Kulitnya kasar, kering, dan dipenuhi kapalan tebal di bagian telapak serta buku-buku jarinya. Hasil dari rutinitas mencuci baju tanpa sarung tangan dan menggosok lantai marmer seluas ratusan meter persegi ini setiap hari. Namun, di balik penampilannya yang layu bak bunga kekurangan air, sepasang mata Naya menyembunyikan kilat setajam elang. Tatapan itu tenang, dingin, dan penuh perhitungan. Sebuah anomali dari postur tubuhnya yang selalu menunduk. Setelah memastikan hidangan sarapan tersaji di atas meja makan porselen yang panjang, Naya tak membiarkan dirinya beristirahat sedetik pun. Ia melangkah keluar menuju garasi terbuka, disambut hembusan angin pagi yang membuat kulitnya merinding di balik daster tipis tersebut. Di sana, sebuah sedan mewah keluaran Eropa berwarna hitam mengkilap terparkir angkuh. Itu adalah mobil suaminya, Anton, yang dicicil menggunakan gajinya sebagai direktur cabang. Sebuah posisi yang sama sekali Anton tidak tahu ia dapatkan berkat campur tangan gaib Naya dari balik layar. Naya meraih selang air dan spons busa, mulai membasuh badan mobil tersebut. Air dingin yang menyentuh kulit kasarnya terasa seperti ribuan jarum kecil yang menusuk, tetapi wajahnya tetap datar. Tidak ada keluhan yang keluar dari bibirnya yang pucat. Saat ia sedang mengelap kap mobil hingga memantulkan bayangannya sendiri, Naya menatap pantulan wajahnya yang berantakan. Lingkaran hitam berkantung menggantung di bawah matanya. Rambutnya hanya diikat asal dengan karet gelang bekas bungkusan sayur. Selama 6 tahun, ia telah mengubur dalam-dalam identitas aslinya sebagai pewaris tahta Nusantara Arta Group. Kata-kata terakhir mendiang ayahnya kembali terngiang, beresonansi di dalam rongga dadanya, menguatkan setiap inci kesabarannya yang hampir retak. Ayahnya pernah berkata dengan suara serak di ranjang pesakitan, memintanya untuk menemukan pria yang rela berdarah demi melindunginya saat ia tak memiliki apa-apa. Sebuah ujian untuk menyaring parasit dari cinta sejati. Dan untuk itulah Naya bertahan, mengamati, dan mencatat setiap perlakuan yang ia terima, menunggu waktu yang tepat hingga cawan kesabarannya tumpah. Matahari mulai merangkak naik, menembus kaca-kaca patri rumah mewah tersebut, ketika keheningan pagi mendadak dipecahkan oleh suara langkah kaki yang diseret berat dari arah tangga utama. Suara gemerincing perhiasan emas yang saling berbenturan segera menyusul, disusul oleh aroma parfum murahan bercampur bedak tebal yang menusuk hidung. Nyonya Rima, ibu mertuanya, turun dengan wajah bertekuk lutut. Wanita parubaya itu mengenakan gaun tidur sutra tiruan berwarna merah menyala. Rambutnya disasak tinggi, dan leher serta tangannya dipenuhi emas keroncong yang sengaja ia pamerkan meski hanya di dalam rumah. Naya segera meletakkan spons cuciannya, membasuh tangannya sejenak di keran, dan menunduk dalam saat Nyonya Rima melintas di dekatnya menuju ruang makan. Tanpa basa-basi, Nyonya Rima duduk di kursi ujung meja. Ia mengangkat penutup makanan dengan kasar, matanya memindai hidangan sayur lodeh, tempe goreng, dan sambal terasi yang masih mengepul. Dalam hitungan detik, raut wajahnya berubah menjadi topeng penuh rasa jijik. Dengan sebelah tangan, ia menepis piring berisi sayur itu hingga kuahnya tumpah mengotori taplak meja putih bersih kesayangannya.
Bunyi pecahan kaca mangkuk kecil yang jatuh ke lantai membuat Naya sedikit tersentak. Nyonya Rima menatap Naya dari atas ke bawah, seolah menatap gundukan sampah yang tak sengaja terbawa masuk ke dalam rumah. Makanan macam apa ini, heh? Lengkingan suara Nyonya Rima bergema tajam, membelah kesunyian pagi. Jari telunjuknya yang dihiasi cincin batu akik besar menuding tepat ke wajah Naya yang tertunduk. Kau pikir aku ini babi peliharaanmu yang bisa kau jejali dengan rongsokan sayur layu begini? Aku ini nyonya besar di rumah ini. Tangan kasarmu yang bau lumpur itu bahkan merusak aroma dapurku yang mahal. Dasar benalu kampung pengemis harta. Kau sengaja ingin meracuniku pelan-pelan. Naya memejamkan mata sejenak, mengatur ritme napasnya agar tetap konstan. Tangannya yang tersembunyi di balik lipatan daster mengepal perlahan, merasakan kuku-kukunya menekan telapak tangannya sendiri. Ia hanya berucap lirih, memohon maaf dengan nada datar yang sudah sangat terlatih, lalu segera berjongkok untuk memunguti pecahan mangkuk di lantai. Hatinya kebas. Tamparan verbal seperti itu sudah menjadi makanan sehari-harinya. Belum sempat pecahan terakhir ia pungut, Anton turun dari lantai 2. Suaminya itu tampak necis meski baru bangun tidur, mengenakan piyama satin mahal yang dibelinya bulan lalu. Anton berjalan melewati Naya yang sedang berjongkok membersihkan lantai tanpa menoleh sedikit pun. Matanya terpaku pada layar ponsel keluaran terbaru. Senyum tipis sesekali tersungging di bibirnya seolah ia sedang membaca pesan dari seseorang yang sangat penting. Begitu sampai di meja makan, Anton menarik kursi, menyilang kaki, dan melirik kekacauan di dekat kaki ibunya. Nyonya Rima segera mengadu dengan nada dibuat-buat sedih. Anton, lihat istrimu ini. Dia memberiku makan makanan babi lagi. Ibu bisa mati muda kalau terus-terusan makan racun buatannya. Kau harus mencarikan pembantu baru yang lebih becus. Atau sekalian saja tendang perempuan bau bawang ini dari rumah kita. Anton akhirnya mengangkat wajah dari ponselnya, menatap Naya dengan sorot mata dingin yang sama sekali tidak memancarkan sisa-sisa cinta. Tidak ada kehangatan, tidak ada rasa kasihan melihat istrinya berlutut membersihkan pecahan beling dengan tangan kosong. Ia mendengus pelan, merapikan kerah piyamanya sebelum melemparkan kata-kata yang jauh lebih tajam dari pecahan kaca di lantai. Dengar apa kata ibu, Naya. Kaca spion buram sepertimu seharusnya bersyukur masih kubiarkan tidur di bawah atap rumah mewah ini dan tidak kuceraikan. Kalau masak saja tidak becus. Lalu untuk apa kau ada di sini? Cepat bersihkan kotoran itu. Baunya membuatku mual melihatmu. Naya menghentikan gerakannya sesaat. Setetes darah merembes dari ujung jari telunjuknya yang tak sengaja tergores pinggiran beling yang tajam. Rasa perih itu mengalir, tapi tidak sebanding dengan rasa muak yang perlahan menumpuk di dasar perutnya. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata yang jatuh menetes ke lantai marmer. Di bawah bulu matanya yang tebal, tatapan elang itu kembali berkilat sekejap. Sebuah janji tak bersuara bahwa setiap caci maki, setiap goresan luka, dan setiap keangkuhan di ruangan ini sedang menghitung mundur waktu kehancuran mereka sendiri. Naya berdiri, membungkuk sopan dengan wajah pucatnya yang tak terbaca, dan berjalan mundur menuju dapur untuk mengambil lepel, membiarkan pertunjukan kesombongan itu terus berlanjut untuk sementara waktu. Malam merayap turun membawa hawa dingin yang menusuk pori-pori. Namun suhu di ruang setrika yang pengap di sudut belakang rumah itu terasa seperti di bibir kawah gunung berapi. Keringat sebesar biji jagung mengalir dari pelipis Naya, melewati pipinya yang tirus dan pucat, lalu menetes jatuh membasahi kerah daster kusamnya yang sudah robek di bagian bahu. Tangan kanannya yang dihiasi urat-urat menonjol terus bergerak secara ritmis, menekan setrika uap yang mendesis marah ke atas kemeja sutra berlabel desainer mahal milik suaminya. Bau pewangi pakaian aroma lavender kelas atas menguar tebal, bertabrakan secara tragis dengan aroma keringat lelah dan bau amis bumbu dapur yang menguar dari tubuh rapuh Naya. Jari-jarinya yang kasar, pecah-pecah, dan dipenuhi kapalan tebal terasa sangat kontras saat menyentuh kelembutan kain sutra seharga puluhan juta rupiah tersebut. Sebuah pakaian yang dibeli Anton dari gaji fantastisnya. Gaji yang tak pernah Anton tahu bersumber dari persetujuan rahasia bernilai triliunan di perusahaan inti Nusantara Arta Group, milik mendiang ayah Naya. Setiap lipatan kerah yang Naya rapikan malam itu bagaikan melipat kepingan harga dirinya, menekan dalam-dalam amarah berdarah yang mulai mendidih di dasar jiwanya.
Di sela-sela bunyi desi setrika uap yang memekakan telinga, sayup-sayup gendang telinga Naya menangkap sebuah resonansi suara yang begitu asing baginya belakangan ini. Itu adalah suara tawa. Tawa renyah, bariton yang hangat, dan penuh puja-puji merayu yang meluncur bebas dari bibir suaminya di ruang keluarga. Naya meletakkan setrikanya dengan perlahan hingga terdengar bunyi klik yang pelan. Otot betisnya yang kaku dan nyeri karena berdiri tanpa henti sejak subuh kini terasa bergetar hebat saat ia memaksakan diri melangkah keluar dari ruang setrika yang sempit. Cahaya keemasan dari lampu gantung kristal memantul pada lantai marmer Italia yang selalu Naya pel 2 kali sehari, menciptakan ilusi kemewahan yang terasa begitu memuakkan. Di atas sofa kulit asli berwarna hitam pekat, Anton duduk menyamping dengan kaki bersilang santai. Aroma parfum maskulin yang tajam mendominasi udara di sekitarnya. Wajahnya memancarkan rona kebahagiaan dan kelembutan yang tak pernah sekalipun ia tunjukkan saat menatap istrinya sendiri selama bertahun-tahun. Sebuah ponsel pintar keluaran terbaru menempel erat di telinga kanan Anton. Dari jarak beberapa meter, Naya mematung membeku di balik pilar besar berukir klasik, mengamati suaminya yang tengah dimabuk kepayang oleh gairah haram. Pria yang pagi tadi menatapnya dengan sorot mata penuh kebencian, kini tengah membelai sandaran sofa dengan lembut seolah jari-jarinya sedang menyusuri lekuk tubuh seorang wanita. Kalimat-kalimat manis berdengung di udara, bagai racun arsenik yang disuntikan secara perlahan tepat ke jantung Naya. Anton berbisik setengah merayu, tertawa kecil sambil berjanji akan segera mentransfer uang puluhan juta demi membelikan tas desainer keluaran terbaru untuk Siska. Ia memanggil pelakor murahan itu dengan sebutan permaisuri kesayangannya. Naya menelan ludah. Kerongkongannya terasa sekering debu di musim kemarau. Bukan rasa cemburu buta yang membuat dadanya sesak hingga paru-parunya kesulitan meraup oksigen, melainkan rasa muak absolut yang tak terlukiskan. Muak pada kepalsuan yang telanjang. Muak pada keberanian Anton merendahkan dirinya di dalam rumah megah yang berdiri murni di atas tanah warisannya. Sambil menahan napas yang mulai tersengal oleh letupan emosi di dada, Naya melangkah maju memecah jarak. Sandal jepit murahan yang menipis di bagian tumitnya berdecit pelan bergesekan dengan marmer. Sebuah suara sumbang yang menghancurkan gelembung kebahagiaan Anton seketika. Pria berhidung mancung itu menoleh dengan cepat. Senyum lebar di wajahnya lenyap secepat kilat yang menyambar bumi, langsung digantikan oleh gurat rahang yang mengeras kaku dan tatapan mata yang meruncing penuh kebencian. Anton segera menurunkan ponselnya, menekan tombol akhir panggilan dengan gerakan kasar yang berlebihan, lalu membuang muka seakan melihat mayat membusuk yang baru saja merangkak keluar dari selokan. Atmosfer ruangan berubah beku dalam hitungan detik. Sebeku tatapan Naya yang kini berdiri tegak tepat di hadapan suaminya dengan kedua tangan bertaut erat. Buku-buku jarinya memutih karena menahan amarah yang meledak-ledak. Tanpa meninggikan nada suaranya yang selalu terdengar lelah namun memendam ketegasan yang tak kasat mata, Naya membuka bibirnya yang pucat pasi. Ia bertanya dengan ketenangan yang menyayat udara, mempertanyakan dengan siapa suaminya tertawa sebegitu lepasnya, menjanjikan barang mewah bernilai puluhan juta padahal untuk biaya vitamin bintang yang sakit-sakitan saja Naya harus mengemis dan menahan hinaan dari Nyonya Rima. Pertanyaan sederhana yang meluncur dari bibir istri sahnya itu bagaikan bensin bergalon-galon yang disiramkan langsung ke atas bara api ego Anton. Sang suami mendengus sangat kasar hingga bahunya berguncang. Urat-urat tebal di sisi lehernya bermunculan satu persatu, menandakan arogansi yang sangat tersinggung karena merasa diinterogasi oleh seorang pesuruh, bukan oleh seorang istri. Pria itu berdiri secara tiba-tiba, menjulang tinggi di hadapan Naya dengan dada membusung menantang, membawa aura intimidasi mencekik. Malam ini, Naya sama sekali tidak menunduk. Ia menengadahkan wajah, menatap lurus ke dalam pupil mata Anton, sebuah pembangkangan bisu yang membuat keangkuhan sang direktur cabang meledak tak terkendali. Dengan gerakan kilat dan keji, tangan besar Anton terayun keras, mendorong kedua bahu sempit Naya dengan kekuatan penuh. Tubuh kurus yang kekurangan nutrisi itu terhempas ke belakang tanpa memiliki kesempatan untuk menyeimbangkan diri. Kaki Naya tersandung ujung karpet Persia yang tebal, membuatnya melayang sesaat sebelum jatuh membentur keras sudut meja kaca berlapis kuningan. Suara hantaman tulang melawan logam bergema mengerikan, disusul oleh ringisan tertahan dari bibir Naya saat rasa nyeri yang tajam menjalar dari tulang rusuknya, seolah ada yang retak di dalam sana. Sudut dahinya tergores pinggiran meja yang tajam,
membiarkan setetes darah segar merembes perlahan menuruni pelipisnya. Di atas Naya yang terjerembab merintih menahan sakit yang membutakan, Anton berdiri berkacak pinggang bagaikan seorang penguasa tiran. Ia menatap istrinya dengan pandangan merendahkan yang sangat absolut. Suaranya menggelegar lantang, memantul di dinding-dinding tinggi rumah mewah itu tanpa ampun. Anton mengutuk Naya, menyuruh istrinya untuk sadar diri dan bercermin pada kaca spion buram yang retak. Ia menegaskan dengan ludah yang memercik bahwa Naya hanyalah barang rongsokan tak berguna yang seharusnya bersujud syukur dan mencium kakinya setiap hari karena ia tidak melempar wanita lusuh itu ke jalanan layaknya anjing liar. Anton membanggakan dirinya yang sukses, bergelimang harta, dan berkedudukan tinggi, membandingkan betapa najis dan tidak sepadannya ia dengan Naya yang baunya saja membuat seleranya hilang. Pria itu menegaskan tanpa belas kasihan bahwa ia bebas melakukan apapun, dan Naya hanya memiliki dua pilihan. Dia menjadi keset kaki yang patuh, atau angkat kaki dari istananya malam ini juga. Setelah memuntahkan racun arogansinya hingga puas, Anton merapikan lipatan kerah bajunya, melangkah angkuh melewati tubuh istrinya yang terpuruk di lantai seolah melangkahi tumpukan sampah basah, dan berjalan naik ke lantai 2 tanpa menoleh sedikit pun. Naya masih terdiam di atas lantai marmer yang dingin membekukan. Napasnya terengah-engah menahan ngilu di tulang rusuk dan kepalanya yang berdenyut hebat. Dari celah pintu dapur di kejauhan, Naya bisa melihat bayangan Embok Minah yang berdiri gemetar mematung, menutup mulutnya dengan ujung daster sambil menangis tanpa suara. Namun di tengah rasa sakit yang mendera fisik dan mentalnya hingga ke sumsum tulang, sepasang mata Naya justru semakin menggelap, menajam, dan menyala oleh kobaran dendam. Sambil mencengkeram ujung karpet untuk menopang tubuhnya berdiri perlahan, Naya menyekat tetesan darah di pelipisnya dengan punggung tangan yang kasar. Dalam keheningan malam yang menekan dadanya, ia bersumpah di dalam hati bahwa tawa kemenangan suaminya malam ini adalah tawa terakhir sebelum badai kehancuran menyapu bersih seluruh keangkuhan pria itu hingga rata dengan tanah. Langit sore belum sepenuhnya menggelap di ufuk barat. Namun hawa panas yang menyiksa sudah lebih dulu memanggang dada Naya di dalam dapur utama yang mewah itu. Lebam kebiruan sebesar kepalan tangan orang dewasa di tulang rusuk kanannya berdenyut nyeri setiap kali ia menarik napas panjang. Sebuah kenang-kenangan menyakitkan dari dorongan brutal suaminya semalam. Luka gores di pelipisnya baru saja mengering, disembunyikan secara asal di balik untayan poni rambutnya yang lepek dan kusam. Naya kembali mengenakan daster lusuh bermotif bunga pudar yang serat kainnya sudah menipis di bagian siku, sebuah penutup tubuh yang semakin menegaskan statusnya sebagai pesuruh rendahan di rumah yang sejatinya berdiri di atas tanah warisan leluhurnya sendiri. Sore ini, aroma rempah-rempah mahal seperti saffron dan daging sapi wagyu kualitas nomor 1 menguar pekat memenuhi udara. Nyonya Rima secara khusus menitahkan Naya untuk memasak hidangan kelas 1 karena malaikat penyelamat keluarga mereka, begitu mertuanya menyebut sosok itu, akan datang berkunjung untuk makan malam. Di bawah pendaran lampu kristal bohemia yang memancarkan cahaya keemasan, meja makan berlapis porselen putih telah ditata sedemikian rupa layaknya perjamuan raja. Piring-piring berbingkai emas, gelas kristal bening tanpa noda, dan serbet linen yang dilipat membentuk angsa bertengger angkuh di atas meja panjang tersebut. Naya menata garpu perak dengan tangan gemetar, menahan perih di buku-buku jarinya yang pecah-pecah akibat sabun cuci murahan. Ia tahu betul siapa tamu agung yang dimaksud oleh ibu mertuanya. Tidak ada rahasia yang tersisa setelah kejadian malam tadi. Naya sedang menyiapkan perjamuan mewah untuk perempuan yang telah merampas suaminya, menyajikan daging empuk di atas piring emas sementara ia dan anaknya, Bintang, hanya mengganjal perut dengan sisa nasi keras dan kuah sayur bening sejak pagi. Tepat ketika jam dinding kuno berdentang menunjuk pukul 7 malam, deru halus mesin mobil Eropa milik Anton terdengar memasuki garasi. Jantung Naya berdegup dengan ritme yang lambat namun berat, memompa darah dingin ke seluruh urat nadinya. Tak lama berselang, suara ketukan hak tinggi beradu dengan lantai marmer menggema di ruang tamu. Naya mengintip dari ambang pintu dapur, mematung dengan napas tertahan melihat siluet yang perlahan mendekat. Siska melangkah masuk dengan penuh kemenangan. Wanita itu mengenakan gaun merah menyala yang membalut ketat lekuk tubuhnya, memamerkan kulit putih mulus hasil perawatan salon jutaan rupiah yang dibayar menggunakan uang hasil keringat Naya secara tidak langsung. Aroma parfum mawar yang sangat menyengat merangsek masuk, menutupi keharuman masakan. Di lengannya,
Bertengger sebuah tas kulit buaya bermerek internasional, yang gagangnya digenggam erat oleh tangan Anton yang menuntun wanita itu penuh puja-puji. Nyonya Rima segera bangkit dari sofa, berjalan tergopoh-gopoh dengan perhiasan emas keroncong yang bergemerincing ribut. Ia menyambut Siska bagaikan menyambut putri raja yang turun dari langit. Rima merengkuh tubuh Siska dengan pelukan hangat yang sangat erat, mencium kedua belah pipinya, lalu memuji kecantikan wanita muda itu setinggi langit. Ia berseru lantang, sengaja mengeraskan suaranya agar menggema hingga ke dapur, mengatakan bahwa bau harum calon menantu idaman akhirnya masuk rumah ini, mengusir bau amis kemiskinan yang selama ini membuat udara rumah terasa beracun. Anton hanya tertawa bangga mendengar pujian ibunya, mengelus pinggang Siska dengan lembut seolah mengonfirmasi bahwa wanita inilah permaisuri sejatinya. Tanpa belas kasihan sedikit pun, Anton meneriakkan nama Naya dengan nada membentak, memerintahkan istri sahnya itu untuk segera keluar dari sarangnya dan melayani mereka layaknya pelayan restoran bintang 5. Naya melangkah perlahan dari balik dinding dapur. Tangannya yang kurus pucat mencengkeram erat nampan perak berisi teko air es. Saat matanya bertubrukan dengan pandangan Siska, wanita pelakor itu tersenyum miring, sebuah seringai culas yang merendahkan segala eksistensi Naya. Siska melirik daster luntur Naya dari ujung kepala hingga ujung kaki berbalut sandal jepit kusam, lalu berbisik manja kepada Anton, memuji betapa pintarnya Anton mencari pembantu rumah tangga yang terlihat sangat menyedihkan sehingga cocok dijadikan keset kaki. Anton tertawa lepas, menyetujui hinaan itu tanpa keraguan sedikit pun, sementara Nyonya Rima menyuruh Naya untuk cepat menuangkan minuman. Seperti bayangan tanpa jiwa, Naya bergerak mengelilingi meja makan, menyendokkan nasi, meletakkan potongan daging ke piring masing-masing, dan menuangkan air es dengan kehati-hatian yang menyayat hati. Namun, puncak dari segala penghinaan malam itu terjadi ketika tiba gilirannya menyajikan menu utama. Naya mengangkat sebuah mangkuk keramik besar berisi kuah kaldu sapi yang baru saja mendidih beberapa menit lalu. Uap panas mengepul tebal, menyapu wajah pucatnya. Saat ia mendekat ke sisi kursi Siska untuk meletakkan mangkuk itu ke tengah meja, wanita berbaju merah itu tiba-tiba menggeser kursinya dengan gerakan menyentak. Siku Siska dengan sengaja menghantam lengan bawah Naya yang sedang menahan beban berat mangkuk keramik tersebut. Keseimbangan Naya goyah dalam sekejap mata. Mangkuk keramik itu miring, dan sebelum ia sempat menarik tangannya, tumpahan kuah kaldu yang mendidih menyiram telapak hingga pergelangan tangan kirinya. Rasa panas yang luar biasa menyengat membakar kulitnya dalam hitungan detik. Naya tersentak hebat, menggigit bibir bawahnya hingga berdarah untuk menahan jeritan kesakitan yang hampir meledak dari tenggorokannya. Mangkuk itu terlepas dari genggamannya, jatuh berdebum dan pecah berkeping-keping di atas marmer, menyipratkan sisa kuah panas ke daster usangnya. Kulit di punggung tangannya seketika melepuh kemerahan, melepaskan sensasi perih yang menembus hingga ke sumsum tulang. Tubuhnya bergetar hebat menahan rasa sakit yang membutakan pandangannya. Alih-alih merasa bersalah, Siska justru melompat dari kursinya dengan raut wajah dibuat-buat panik. Ia berteriak histeris, menuding Naya dengan jari lentiknya, mengeluhkan betapa cerobohnya perempuan kampung itu yang sengaja ingin merusak sepatu hak tinggi mahalnya dengan tumpahan kuah menjijikan tersebut. Nyonya Rima langsung berdiri, wajahnya merah pada menahan murka. Mertuanya itu menggebrak meja dengan keras, mencaci maki Naya sebagai perempuan tak berguna, buta, dan sengaja mencari perhatian karena iri melihat kebahagiaan putranya. Anton bahkan tak beranjak sedikit pun untuk memeriksa kondisi tangan Naya yang memerah dan melepuh. Ia sibuk membersihkan ujung gaun Siska yang sama sekali tidak terkena noda. Di tengah kekacauan dan caci maki yang menghujaninya, Naya berlutut perlahan di atas pecahan keramik dan genangan kaldu panas. Ia menunduk meraup serpihan mangkuk itu dengan tangan kanannya yang masih utuh. Di balik poni lepeknya, tatapan Naya yang dingin menajam bagai mata pisau guillotine yang siap dijatuhkan. Dendamnya telah mengeras menjadi berlian, menunggu waktu yang tepat untuk meremukkan tulang-tulang kesombongan mereka menjadi debu yang tak berharga. Malam merangka semakin larut, membawa embusan angin dingin yang menyusup lewat celah-celah jendela kamar sempit di dekat garasi, tempat Naya dan putranya diasingkan bak barang rongsokan yang tak lagi terpakai. Udara pengap di dalam ruangan berukuran 2 kali 3 meter itu terasa semakin mencekik ketika suara napas Bintang yang tersengal-sengal memecah keheningan.
Bocah berusia 5 tahun itu tergolek lemah di atas kasur lipat tipis yang kapuknya sudah mengeras. Wajah mungilnya memerah pada bak besi yang dibakar di perapian. Sementara keringat dingin sebesar biji jagung terus mengucur membasahi bantal kusamnya. Suhu tubuh bintang malam itu melonjak drastis, membakar kulitnya dengan demam tinggi yang membuat tubuh rapuh itu menggigil hebat. Naya duduk bersimpuh di sisi kasur, mendekap tubuh putranya dengan kepanikan yang merobek-robek ulu hatinya. Ia sama sekali mengabaikan denyut perih yang luar biasa dari punggung tangan kirinya yang melepuh merah akibat siraman kuah kaldu mendidih sore tadi. Luka bakar itu hanya dibalutnya asal-asalan dengan sobekan kain bersih, karena seluruh fokus dan kewarasannya kini tersita oleh keselamatan sang buah hati. Di tengah keputusasaan yang menggelapkan pandangannya, Naya memejamkan mata, membiarkan rahangnya mengeras hingga otot-otot di lehernya menonjol tegang. Sebagai pewaris tunggal Nusantara Arta Group yang memiliki kekayaan triliunan rupiah dan kekuasaan tanpa batas, Naya bisa saja memanggil satu peleton dokter spesialis dari rumah sakit bertaraf internasional malam ini juga hanya dengan menjentikan jarinya. Namun, wasiat mendiang ayahnya kembali bergema, menuntut pembuktian akhir dari sisa-sisa kemanusiaan suaminya. Ia harus menguji Anton untuk yang terakhir kalinya. Jika pria itu masih memiliki seujung kuku saja rasa cinta untuk darah dagingnya sendiri, Naya mungkin akan mempertimbangkan belas kasihan. Dengan langkah gontai dan napas yang terasa berat, Naya memaksakan diri bangkit dari lantai dingin itu. Ia merapikan daster kusamnya yang berbau keringat bercampur minyak telon, melangkah keluar kamar demi mencari setitik empati dari pria yang pernah berjanji melindunginya di hadapan Tuhan. Langkah Naya terhenti di ambang pintu kamar utama yang megah di lantai 2. Daun pintu kayu jati berukir mewah itu sedikit terbuka, membiarkan pendar cahaya lampu keemasan menerobos keluar ke lorong yang temaram. Naya mendorong pintu itu perlahan, dan pemandangan di hadapannya seketika membuat darah di sekujur tubuhnya terasa membeku. Di atas ranjang king size berlapis spray sutra, Anton duduk menyandar dengan piyama mahalnya. Pria itu sama sekali tidak memancarkan gurat kelelahan layaknya seorang ayah pekerja keras. Alih-alih, wajahnya bersemu bangga saat jari-jarinya yang terawat dengan hati-hati membelai sebuah kalung berlian mewah yang terbaring anggun di dalam kotak beludru merah pekat. Kilau batu-batu mulia itu memantulkan cahaya yang membutakan, berbanding terbalik dengan kondisi Naya yang tampak layu, lusuh, dan membusuk di sudut rumahnya sendiri. Tanpa mempedulikan harga dirinya yang telah diremukan berkali-kali, Naya melangkah masuk dan bersimpuh tepat di dekat kaki suaminya. Ia meraih ujung celana Anton dengan tangannya yang gemetar dan melepuh, memohon dengan suara serak yang nyaris habis ditekan keputusasaan. Sambil menelan ludah yang terasa bagai pecahan kaca di tenggorokannya, Naya memohon kepada suaminya untuk memberikan uang Rp300.000 saja malam ini, hanya untuk membawa Bintang ke klinik 24 jam terdekat, karena anak mereka sedang demam tinggi dan napasnya mulai sesak. Naya menatap kedua bola mata Anton dengan pandangan mengiba yang tulus, sebuah permohonan dari seorang ibu yang rela menukar nyawanya demi sang anak. Namun, alih-alih mendapatkan tatapan iba, sepasang mata suaminya justru menyipit tajam, memancarkan rasa jijik yang sangat absolut. Anton segera menarik kakinya dengan kasar seolah baru saja disentuh oleh penderita kusta yang menularkan wabah mematikan. Pria itu menutup kotak beludru di tangannya dengan bunyi klik yang keras, mengamankan kalung berlian seharga ratusan juta itu dari jangkauan Naya. Dengan bibir melengkung ke bawah mencemooh, Anton membentak lantang, menuding wajah pucat istrinya seraya mengatakan bahwa uang hasil keringatnya yang berharga tidak akan pernah ia buang secara cuma-cuma untuk merawat anak berpenyakitan yang hanya menyusahkan hidupnya. Anton mendesis penuh kebencian, menegaskan bahwa uang di dompetnya telah habis untuk membeli kalung berlian edisi terbatas yang akan ia kalungkan di leher jenjang Siska besok pagi, sebagai hadiah karena Siska jauh lebih pantas disebut wanita dibanding gumpalan sampah berwujud istri seperti Naya. Pria itu menyuruh Naya mengompres Bintang dengan air comberan saja kalau perlu. Lalu dengan satu tendangan pelan namun menyakitkan di bahu, ia mengusir Naya keluar dari kamarnya dan membanting pintu kayu jati itu hingga suaranya bergema ke seluruh penjuru rumah. Naya terhempas ke lantai lorong marmer yang sedingin es. Tidak ada air mata yang menetes, karena sumur kesedihannya telah sepenuhnya mengering, digantikan oleh magma kemarahan yang mendidih tak terkendali. Ujian telah selesai. Titik batas toleransinya resmi hancur malam itu.
Anton baru saja membuang satu-satunya tiket keselamatan yang ia miliki, dan dengan bangga menempelkan stempel kematian pada karir, harga diri, serta masa depannya sendiri. Sambil memegangi dinding untuk menopang tubuhnya yang nyaris ambruk, Naya menyeret langkahnya kembali ke kamar sempit tempat Bintang merintih memanggil-manggil ibunya dalam igauan demam yang menyayat hati. Ketika Naya baru saja menyeka dahi Bintang dengan kain basah seadanya, derit engsel pintu yang dibuka perlahan membuat Naya menoleh dengan tatapan waspada bagai induk harimau terluka. Dari balik bayangan pintu, muncullah sosok Embok Minah. Wanita parubaya dengan punggung yang mulai membungkuk itu melangkah mengendap-endap, seolah takut langkah kakinya membangunkan iblis penghuni rumah. Di kedua tangannya yang keriput dan gemetar, Embok Minah membawa sebuah baskom kecil berisi air hangat, handuk bersih yang dilipat rapi, serta sepapan obat penurun panas generik dan sebotol kecil madu murni. Air mata tampak menggenang di pelupuk mata tua Embok Minah, membias di bawah cahaya lampu 5 watt yang temaram. Wanita tua yang telah mengabdi puluhan tahun itu segera berlutut di samping kasur Bintang. Sambil terisak pelan menahan tangis agar tidak terdengar keluar kamar, Embok Minah meletakkan punggung tangannya yang kasar namun penuh kehangatan di dahi Bintang. Ia menatap Naya dengan sorot mata penuh belas kasih, lalu berbisik dengan suara parau yang bergetar hebat, memohon agar Naya tidak menangis lagi karena ia diam-diam telah menyelinap ke apotek depan kompleks untuk membelikan obat ini memakai sisa uang belanja sayurnya. Embok Minah memohon izin untuk merawat Bintang malam ini, menegaskan bahwa meski ia hanya seorang babu yang tak punya apa-apa, ia tidak akan pernah membiarkan malaikat kecil ini menderita selama ia masih bisa bernapas. Kelembutan tiada tara dari tangan keriput yang memeras handuk kompres itu, kontras dengan kilau berlian mematikan di lantai 2, menjadi saksi bisu. Naya menatap wajah keriput sang asisten rumah tangga lekat-lekat, merekam kebaikan yang begitu murni ini di dalam sukmanya, bersumpah dalam diam yang mematikan bahwa saat badai pembalasannya tiba dan meratakan rumah ini dengan tanah, Embok Minah akan menjadi satu-satunya orang yang ia angkat tinggi-tinggi ke atas singgasana emas. Sinar matahari pagi yang pucat berjuang menembus kaca jendela berdebu di kamar sempit dekat garasi, membiaskan cahaya keabu-abuan yang menyinari wajah lelah Naya. Udara di dalam ruangan itu masih terasa pengap, bercampur dengan aroma minyak kayu putih dan obat penurun panas generik pemberian Embok Minah semalam. Di atas kasur lipat yang kapuknya sudah menipis dan mengeras, napas Bintang terdengar jauh lebih teratur. Suhu tubuh bocah 5 tahun itu perlahan turun berkat kebaikan hati sang asisten rumah tangga yang rela menukar tabungan hajinya demi nyawa sang malaikat kecil. Naya duduk bersimpuh di lantai semen yang dingin, menatap wajah polos putranya dengan kelembutan yang nyaris menghancurkan hatinya. Tangan kanannya yang kasar membelai dahi Bintang, sementara tangan kirinya yang terbungkus kain robek berdenyut hebat. Luka bakar akibat siraman kuah kaldu mendidih dari Siska semalam telah melepuh parah, menciptakan ruam merah keunguan yang rasanya seperti terus-menerus disayat pisau tumpul. Namun, bagi Naya yang telah menelan racun penderitaan selama 6 tahun, perih di kulitnya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luka menganga di ulu hatinya. Kerongkongan Naya terasa kering kerontang bagai padang pasir. Ia tahu Bintang akan segera terbangun dan membutuhkan segelas air hangat serta semangkuk bubur halus untuk memulihkan tenaganya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia kumpulkan dari dasar sukmanya, Naya memaksakan diri untuk berdiri. Daster luntur bermotif batik parang yang masih menyisakan noda cipratan kuah semalam menempel lengket di tubuh kurusnya. Ia melangkah keluar dari kamar pengasingan itu, berjalan mengendap-endap menyusuri lorong menuju dapur utama. Telapak kakinya yang telanjang dan dipenuhi kapalan bergesekan tanpa suara dengan lantai marmer Italia yang dingin membekukan. Kemegahan arsitektur rumah ini, dengan pilar-pilar berukir gaya Eropa dan lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya angkuh, terasa seperti sebuah nisan raksasa yang menaungi mayat-mayat hidup berhati busuk. Semakin dekat Naya melangkah menuju ruang makan utama, indera penciumannya diserang oleh aroma kemewahan yang sangat kontras dengan bau keringat nestapanya. Wangi kopi luwak murni yang diseduh sempurna berpadu dengan aroma mentega mahal dari tumpukan roti kroasang hangat yang tersaji di meja makan. Namun, bukan aroma makanan lezat itu yang membuat langkah Naya terhenti membeku tepat di balik pilar besar berbalut tirai beludru tebal. Suara tawa yang melengking tinggi, disusul oleh gemerincing perhiasan emas yang beradu, menggema memantul ke dinding-dinding pualam. Itu adalah tawa Nyonya Rima, ibu mertuanya,
yang terdengar begitu sumbang dan penuh dengan bisa ular. Naya menahan napas, merapatkan tubuh kurusnya ke balik bayangan tirai. Tangannya yang melepuh mencengkeram erat ujung kain beludru itu hingga buku-buku jarinya memutih. Di seberang sana, pemandangan menjijikan tersaji dengan begitu telanjang. Nyonya Rima duduk angkuh di ujung meja dengan gaun pagi sutra merah marunnya. Wajahnya dipenuhi riasan tebal seolah ia akan menghadiri pesta kerajaan alih-alih sekadar sarapan pagi. Di sisi kanannya, Anton duduk santai menikmati kopinya, mengenakan kemeja linen putih bersih tanpa setitik pun noda. Dengan nada bicara yang dibuat-buat elegan namun nyaring agar menguasai ruangan, Nyonya Rima mulai meracuni pikiran putranya. Wanita tua itu mengaduk teh chamomilenya dengan sendok perak, menatap Anton dengan sorot mata berbinar-binar penuh ambisi duniawi. Ia menegaskan dengan suara lantang bahwa kesabaran keluarga mereka sudah habis untuk memelihara parasit tak berguna seperti Naya. Nyonya Rima mendesis, menyebut Naya sebagai gembel pembawa sial yang auranya mengotori kemewahan rumah mereka. Seorang wanita lusuh bau dapur yang bahkan tidak pantas memegang gagang pintu rumah ini. Sang mertua kemudian mencondongkan tubuhnya ke depan, memuja-muja Siska setinggi langit. Ia memerintahkan Anton tanpa ragu untuk segera menceraikan perempuan kampung berdaster luntur itu dan menikahi Siska secepatnya. Menurut Nyonya Rima, Siska adalah tiket emas, jembatan berlian yang akan mengangkat derajat keluarga mereka masuk ke lingkaran sosialita kelas atas yang sesungguhnya, bukan beban mati yang setiap hari hanya tahu menangis dan merawat anak berpenyakitan. Bagaikan disiram bensin, ego Anton langsung berkobar menyala-nyala mendengar hasutan ibunya. Pria berwajah tampan namun berjiwa pengecut itu tertawa meremehkan, meletakkan cangkir kopinya dengan gerakan arogan. Alih-alih membela kehormatan istri yang telah melahirkan darah dagingnya, Anton justru mengangguk setuju dengan mata menyipit penuh kelicikan. Ia menjawab dengan nada santai yang begitu kejam, mengatakan bahwa membuang Naya memang sudah menjadi rencananya sejak lama. Anton berujar bahwa tidur di bawah atap yang sama dengan wanita yang baunya seperti tempat sampah basah membuat selera hidupnya hancur. Ia berjanji kepada ibunya, dengan senyum bengis yang merobek sisa-sisa kewarasan Naya yang mendengarnya, bahwa surat cerai itu akan ia lemparkan ke wajah pucat istrinya dalam waktu dekat. Ia hanya sedang menunggu saat yang tepat untuk menendang Naya dan anak haram pembawa sial itu ke jalanan, agar ia bisa segera meresmikan Siska sebagai permaisuri tunggal di istana marmer ini tanpa ada lagi gangguan dari rongsokan bernapas. Di balik kegelapan tirai beludru, dunia Naya seakan berhenti berputar. Udara di sekitarnya mendadak hilang, digantikan oleh ruang hampa yang menyedot habis seluruh sisa rasa percayanya pada kemanusiaan. Ia memejamkan mata rapat-rapat. Dadanya naik turun dengan ritme yang cepat dan berat. Sakit di tangan kirinya yang melepuh kini sama sekali tak terasa, ditelan oleh kemarahan absolut yang membakar habis setiap inci saraf di tubuhnya. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh. Sumur kesedihannya telah lama kering kerontang. Yang tersisa di dasar jiwanya hanyalah sebuah kepastian yang dingin dan mematikan. Mereka dengan sombongnya merencanakan pengusiran sang pewaris tahta dari tanah warisannya sendiri. Mereka menenggak anggur kemewahan dari cawan yang diam-diam Naya sediakan, lalu berencana memenggal tangan yang telah menyuapi mereka selama ini. Sambil menggigit bibir bawahnya hingga rasa anyir darah memenuhi rongga mulut, Naya melangkah mundur secara perlahan, membiarkan tawa iblis ibu dan anak itu terus menggema merayakan kemenangan palsu mereka. Naya kembali menembus lorong yang temaram, menyeret langkahnya yang terasa 1000 kali lebih mantap dari sebelumnya, kembali masuk ke dalam kamar sempit yang pengap. Di dalam kegelapan itu, ia segera merebahkan tubuh ringkihnya di samping Bintang yang masih tertidur pulas. Tangan kanannya merengkuh tubuh kecil putranya dengan erat, seolah menyalurkan sisa-sisa kehangatan dari pelukan seorang ibu yang hatinya telah membeku menjadi es abadi. Naya membenamkan wajahnya di puncak kepala Bintang, menghirup aroma keringat bocah itu dalam-dalam, lalu berbisik dengan suara parau yang hanya bisa didengar oleh malaikat pencatat amal. Ia bersumpah dengan nama mendiang ayahnya, berjanji di atas setiap tetes keringat dan darah yang telah tumpah di rumah ini, bahwa tawa kesombongan mereka pagi ini adalah tiket menuju neraka dunia. Badai kehancuran telah siap ia lepaskan, dan saat hari pembongkaran itu tiba, tidak akan ada satupun dari mereka yang diizinkan mati sebelum merasakan kehinaan mengais tanah sebagai sampah yang sesungguhnya.
Langit sore memancarkan semburat jingga kemerahan bak kanvas yang terciprat darah ketika penderitaan Naya didorong hingga melewati ambang batas nalar manusia. Angin yang berhembus membawa hawa pengap yang mencekik. Seolah alam pun menahan napas menyaksikan kebejatan moral yang sebentar lagi akan memuncak di rumah puala megah tersebut. Naya baru saja selesai mengepel lantai marmer ruang tamu untuk yang ketiga kalinya hari ini. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya, membasahi daster batiknya yang semakin kusam dan menempel pada tubuh kurusnya yang kelelahan. Tangan kirinya yang dibalut kain perban usang berwarna kekuningan masih berdenyut menyiksa akibat luka bakar yang belum mengering seutuhnya. Otot-otot punggungnya menjerit kelelahan. Namun ia terus mengayunkan tongkat pel dengan sisa-sisa tenaganya. Tiba-tiba, deru mesin mobil mewah yang sangat familiar memecah kesunyian garasi. Anton tidak pulang sendirian sore itu. Dari kursi penumpang sebelah kiri, melangkah turun Siska dengan pongahnya, menyeret sebuah koper besar bermerek internasional berwarna merah jambu norak yang roda-rodanya berderak angkuh melindas jalanan aspal. Wanita pelakor itu mengenakan kacamata hitam besar bermotif macan tutul dan gaun mini ketat berwarna merah darah yang mengekspos lekuk tubuhnya, menebarkan aroma parfum sintesis murahan yang sangat menyengat dan seketika membuat Naya merasa mual hingga ke ulu hati. Tanpa memiliki niat sedikit pun untuk melepas sepatu hak tingginya yang baru saja menginjak kubangan lumpur kotor di luar pagar, Siska melangkah masuk begitu saja. Dengan sengaja dan penuh kemenangan, ia menapakkan jejak kotor ke atas lantai marmer basah yang baru saja susah payah Naya bersihkan hingga mengkilap. Sambil memutar bola matanya dengan gaya merendahkan dan bibir berlipstik merah yang mencibir, Siska tertawa melengking, mengatakan kepada Anton dengan suara manja yang dibuat-buat bahwa rumah sebesar dan semegah ini seharusnya mempekerjakan babu yang lebih kompeten dan wangi, bukan gembel dekil yang kerjanya lelet seperti siput pincang yang menjijikan. Anton hanya terkekeh pelan, memamerkan deretan giginya yang rapi, lalu merangkul pinggang Siska dengan posesif. Pria itu sama sekali mengabaikan eksistensi Naya yang tengah menunduk memegangi gagang pel dengan buku-buku jari yang memutih karena menahan amarah. Nyonya Rima segera menyambut dari arah ruang keluarga dengan tergopoh-gopoh. Matanya berbinar-binar penuh ketamakan dan pemujaan melihat kedatangan calon menantu emasnya. Ia memerintahkan Siska untuk merasa seperti di rumah sendiri, karena tak lama lagi, wanita berbaju ketat itulah yang akan menjadi nyonya besar yang sah di istana ini, menggantikan benalu tak berguna yang selama ini merusak pemandangan. Namun, penyiksaan mental itu belumlah mencapai titik nadirnya. Nyonya Rima, dengan senyum bengis yang terlukis di bibir tuanya yang keriput, tiba-tiba memutar tubuh menghadap Naya. Ia mengibas-ngibaskan tangannya yang dipenuhi perhiasan emas di depan hidung, seolah sedang mengusir lalat bangkai pembawa wabah, dan menitahkan sebuah perintah yang merobek sisa-sisa harga diri Naya sebagai manusia beradab. Sang ibu mertua berteriak lantang dengan urat leher yang menonjol, memerintahkan Naya untuk segera mengemasi seluruh barang rongsokannya dan memindahkan Bintang dari kamar kecil di dekat garasi itu malam ini juga. Nyonya Rima beralasan dengan suara nyaring bahwa Siska membawa banyak barang mewah dari luar negeri dan membutuhkan kamar kosong tambahan tersebut khusus untuk menyimpan koleksi tas, perhiasan, dan sepatu desainer miliknya. Dengan nada penuh penghinaan yang absolut, wanita parubaya itu menyuruh Naya pindah ke gudang penyimpanan barang bekas di sudut paling belakang taman. Tempat itu adalah pembuangan perabot rusak yang sudah bertahun-tahun menjadi sarang tikus, kecoa, dan tumpukan debu beracun. Karena menurut Nyonya Rima, habitat kotor dan sebau itulah satu-satunya tempat yang pantas untuk dihuni oleh perempuan berdarah rendahan sekelas Naya dan anak penyakitan bawaannya. Mendengar perintah yang sangat biadab dan tak berperi kemanusiaan itu, napas Naya tercekat di kerongkongan. Ia menatap wajah suaminya lekat-lekat, mencari setitik saja sisa kewarasan dan belas kasih sebagai seorang ayah, mengingat Bintang masih dalam kondisi lemas akibat demam tinggi semalam. Namun, Anton justru memalingkan wajahnya dengan gaya angkuh, bersedekap dada sambil sibuk membisikkan rayuan nakal ke telinga Siska yang sedang tertawa cekikikan melihat kemalangan absolut Naya. Tidak ada perlawanan fisik yang terjadi, tidak ada isak tangis yang terdengar pecah meratapi nasib. Dengan kebisuan yang begitu mematikan, Naya memutar tubuh kurusnya, berjalan gontai menuju kamar kecilnya untuk mengemasi pakaian lusuh mereka ke dalam dua kantong kresek hitam besar. Ia menggendong Bintang yang tertidur lemas dengan napas teratur di dadanya, menembus dinginnya angin malam yang menusuk tulang menuju gudang belakang yang gelap gulita dan berbau apa kotoran tikus.
Gudang itu sangat sempit, lembab, penuh dengan tumpukan ban bekas, kardus berjamur yang hancur dimakan usia, dan atapnya dipenuhi jaring laba-laba tebal. Tidak ada kasur yang empuk, apalagi selimut yang hangat. Hanya selembar tikar pandan sobek dan tipis yang berhasil Naya gelar di atas lantai semen retak yang dinginnya seolah menyedot sisa-sisa panas tubuh. Di tengah kegelapan pekat yang hanya sesekali diterangi cahaya rembulan pucat dari celah genteng yang bocor, Naya membaringkan putranya dengan kelembutan yang tiada tara. Ia memastikan Bintang tidak kedinginan dengan merengkuh dan menutupi tubuh mungil itu menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tameng. Hatinya telah kebas dan mati rasa. Segala rasa sakit yang mendera batinnya, perih di kulitnya yang melepuh, dan kelelahan fisiknya yang ekstrim tiba-tiba menguap, digantikan oleh kekosongan gelap yang jauh lebih mengerikan dari bayang-bayang kematian itu sendiri. Waktu beringsut merayap dengan sangat lambat menuju tengah malam. Suara jangkrik bersahutan dari kebun belakang, mengiringi tawa samar-samar Anton dan Siska yang masih terdengar berpesta dan bersulang gelas anggur dari balkon lantai 2 rumah utama. Pada detik krusial itulah, ketika semesta mengira Naya telah hancur lebur dan menyerah pada nasib sialnya, sepasang mata Naya terbuka lebar. Tatapan sayu, layu, dan pasrah yang selalu ia tunjukkan siang tadi lenyap tak berbekas dalam sekejap, digantikan oleh kilat tajam, membeku, dan penuh perhitungan dari seekor predator puncak yang sedang bersiap mencabik-cabik leher mangsanya tanpa ampun. Dengan gerakan hati-hati yang senyap agar tidak mengusik tidur putranya, Naya merogoh bagian dasar tas kain usangnya yang sudah robek di ujung-ujungnya. Dari balik lapisan kain rahasia yang dijahit dengan sangat teliti dan tersembunyi, ia mengeluarkan sebuah ponsel satelit mutakhir berwarna hitam pekat, sebuah gawai komunikasi kelas atas dengan keamanan enkripsi tingkat militer yang harganya setara dengan 3 kali lipat mobil mewah yang selalu dibanggakan Anton. Layar ponsel itu menyala dalam diam, memendarkan pendar cahaya biru redup yang menyoroti rahang keras dan wajah stoik Naya di tengah gulita gudang kotor tersebut. Jari-jarinya yang kasar, pecah-pecah, namun tak lagi bergetar, menekan serangkaian angka sandi yang rumit dengan pergerakan yang sangat gesit. Nada panggil berbunyi 2 kali di udara sunyi sebelum sebuah suara pria parubaya yang berat, penuh wibawa, dan sangat hormat menyapa patuh dari seberang saluran. Pria itu adalah Pak Surya, pengacara utama dengan reputasi tak tertandingi sekaligus tangan kanan kepercayaan mendiang ayah Naya yang mengelola seluruh aset raksasa Nusantara Arta Group. Tanpa membuang waktu 1 detik pun dengan basa-basi kosong, Naya menempelkan ponsel dingin itu ke telinganya. Suaranya tidak lagi terdengar serak, bergetar, atau memelas minta dikasihani. Nada bicaranya berubah total menjadi sangat dingin, tajam, berwibawa, dan memancarkan aura mengintimidasi dari seorang pewaris tahta yang sesungguhnya. Naya memerintahkan Pak Surya untuk berdiri siaga penuh malam ini juga, mengatakan dengan ketegasan mutlak bahwa waktu penyamarannya yang melelahkan ini sudah habis, dan permainan kesabaran bodoh ini telah mencapai garis akhirnya yang berdarah. Ia menitahkan Pak Surya untuk segera menyiapkan seluruh tumpukan berkas kepemilikan aset keluarga, membekukan tanpa sisa seluruh aliran dana rahasia yang selama ini menghidupi rekening Anton, dan menyiagakan tim kurator elit serta aparat penegak hukum berpangkat tinggi untuk sebuah operasi penyitaan berskala penuh. Naya menutup panggilannya dengan 1 kalimat pamungkas yang menggema lirih namun mematikan, menegaskan bahwa besok, ia akan mengubur hidup-hidup keangkuhan suaminya, mertuanya, dan pelakor murahan itu tepat di atas marmer istana yang selalu mereka doakan. Layar ponsel meredup kembali menjadi pekat, menyisakan kegelapan malam yang kini sepenuhnya tunduk dan berpihak padanya, menunggu fajar pembantaian tiba dengan tak sabar. Mentari sore tergelincir di ufuk barat, namun bias cahayanya tak mampu menghangatkan lantai semen sedingin es di dalam gudang berbau apa kotoran tikus tersebut. Naya duduk bersandar pada dinding kotor yang catnya terkelupas, mendekap erat tubuh Bintang yang menggigil pelan. Demam putranya memang telah mereda berkat obat dari Embok Mina semalam, namun kini musuh baru yang tak kalah mematikan datang mencengkeram perut kecil bocah itu, kelaparan kronis yang menyiksa. Suara keroncongan dari lambung Bintang terdengar bagai sayatan sembilu di telinga Naya. Di luar sana, hanya berjarak beberapa belas meter melintasi taman belakang, istana marmer itu tengah berpesta pora merayakan keangkuhannya. Hari ini adalah hari ulang tahun Nyonya Rima yang ke-60. Alunan musik orkestra klasik mengalun megah menembus celah ventilasi,
bercampur dengan aroma daging sapi wagyu panggang dan lelehan mentega dari hidangan laut mewah yang dengan sengaja dihembuskan angin ke arah gudang kumuh, tempat sang nyonya tanah yang asli diasingkan. Naya menelan ludah, menahan perih asam lambungnya sendiri demi meredam gejolak amarah. Ia tahu ia hanya perlu bersabar beberapa jam lagi, mengingat pasukan hukum Pak Surya kini tengah bergerak senyap, menyusun jaring baja yang akan membumi hanguskan keluarga itu esok hari. Di dalam ruang perjamuan utama yang bermandikan cahaya keemasan dari lampu kristal raksasa setinggi 3 meter, kemewahan yang memuakkan terpampang nyata tanpa rasa malu. Nyonya Rima berdiri di tengah kerumunan tamu sosialita dengan dagu terangkat pongah. Wanita tua itu mengenakan gaun kebaya bludru hitam bertabur payet kristal imitasi yang berkilauan menyilaukan mata. Di leher, pergelangan tangan, hingga ke 10 jemarinya, bertumpuk perhiasan emas keroncong yang bergemerincing ribut. Sengaja ia pamerkan untuk menegaskan kasta sosialnya yang sebenarnya kosong melompong. Anton, dengan setelan jas sutra abu-abu pesanan khusus dari desainer ternama, berdiri mendampingi ibunya sambil terus mengumbar tawa arogan. Namun, yang paling merobek harga diri keluarga itu di mata semesta adalah kehadiran Siska. Pelakor berbaju gaun sutra ketat berwarna merah darah itu berdiri berdampingan dengan Anton, melingkarkan lengannya dengan gaya manja seolah-olah ia adalah menantu sah yang tengah merayakan hari bahagia mertuanya. Di leher jenjang Siska, melingkar angku kalung berlian seharga ratusan juta. Kalung yang sama yang dibeli Anton dengan menolak membiayai pengobatan darah dagingnya sendiri. Mereka semua bersulang dengan gelas-gelas kristal berisi sampahnya impor mahal, menenggah hasil keringat dan darah dari perusahaan raksasa yang sertifikat kepemilikan mutlaknya saat ini sedang tergeletak aman di dalam brankas baja milik Naya. Kembali ke dalam kegelapan gudang yang pengap, Bintang mulai merintih tertahan di dalam tidurnya. Air mata bening menetes perlahan dari sudut mata bocah malang itu, melewati pipinya yang semakin cekung dan pucat pasi akibat kekurangan nutrisi. Dengan suara yang sangat lirih, bergetar, dan nyaris habis, Bintang memohon setetes air putih dan sesuap nasi kepada ibunya, mengeluhkan bahwa perutnya terasa seperti ditusuk-tusuk oleh ribuan jarum dari dalam. Mendengar rintihan penuh penderitaan dari putranya, pertahanan Naya akhirnya runtuh sesaat. Ia mencium kening Bintang dengan bibir yang bergetar hebat, membisikkan janji-janji manis dengan suara parau bahwa ia akan membawakan makanan paling lezat malam ini. Setelah memastikan Bintang berbaring tenang di atas tikar pandan yang sangat tipis dan kasar itu, Naya mengendap-endap keluar dari sarang tikusnya. Ia menembus semak-semak taman belakang yang gelap dan berduri, bermaksud menyelinap lewat pintu dapur kotor demi mencari sisa-sisa makanan catering. Namun nahas, penjagaan di dapur begitu ketat dan dipenuhi asisten catering bayaran. Nyonya Rima yang paranoid rupanya sengaja menempatkan pengawas di mana-mana. Dari celah jendela, Naya melihat Embok Minah tampak sibuk dikelilingi pelayan lain, membuat wanita tua yang baik hati itu sama sekali tak memiliki celah untuk menyembunyikan sepiring nasi pun ke dalam apronnya. Naya terpaksa meringkuk bersembunyi di balik tumpukan galon kosong di teras belakang, memutar otak dengan putus asa sambil menahan rasa pusing berkunang-kunang yang mendera kepalanya akibat kurang darah. Sementara Naya terjebak dalam persembunyiannya di luar, di dalam gudang belakang, Bintang terbangun dari tidurnya yang gelisah. Kegelapan total yang menyelimuti dan kesunyian yang mencekam dari kebun belakang membuat bocah 5 tahun itu dilanda ketakutan yang melumpuhkan sarafnya. Perutnya yang kosong melilit dengan sangat brutal, mendorong naluri kekanak-kanakannya untuk merangkak keluar mencari perlindungan sang ibu. Dengan langkah gontai yang nyaris tak bertenaga dan telapak kaki telanjang yang kotor terkena lumpur, Bintang menyeret tubuhnya keluar dari gudang. Tubuh kurusnya yang hanya berbalut kaos lusuh kebesaran tertiup angin malam yang membekukan kulit. Ia berjalan tertatih-tatih melintasi rumput taman, terhipnotis oleh arah datangnya cahaya terang benderang dan aroma daging panggang yang sangat menggiurkan. Tanpa disadari oleh satpam maupun penjaga catering yang sedang sibuk merokok di sudut garasi, bocah malang bermata sayu itu berhasil menyelinap masuk perlahan melalui pintu kaca geser ruang keluarga yang tak terkunci. Pemandangan di hadapannya tampak seperti dunia ilusi yang menakutkan baginya. Ratusan pasang mata orang dewasa yang dibalut gaun malam gemerlap, setelan jas mahal, dan dentuman musik klasik yang memekakan telinga membuat Bintang kebingungan. Ia berdiri di ambang ruangan bak pengemis cilik, menyapu pandangannya mencari sosok daster luntur ibunya di antara lautan sosialita angkuh tersebut.
Langkah-langkah kecil Bintang, yang tidak stabil akibat sisa demam yang merusak keseimbangannya, membawanya semakin jauh merangsek ke tengah ruang perjamuan. Ia berjalan tepat ke arah pilar penyangga tangga utama berlapis emas, tempat Nyonya Rima memajang seluruh koleksi benda seni kebanggaannya sebagai pusat perhatian para tamu. Pandangan Bintang mulai mengabur. Lampu-lampu kristal di langit-langit seakan berputar cepat mengelilingi kepalanya. Dalam kepanikannya yang memuncak, ia mencoba memanggil sang ibu dengan suara parau, namun suaranya telak tenggelam oleh alunan alat musik gesek dan tawa riuh para tamu. Tiba-tiba, kaki telanjang Bintang tersandung keras pada ujung lipatan karpet persia tebal yang sengaja tak dirapikan. Tubuh kecilnya terhuyung ke depan tak terkendali. Sebagai refleks murni untuk mempertahankan diri agar kepalanya tidak membentur lantai marmer, kedua tangan mungilnya secara membabi buta menggapai udara kosong dan tak sengaja mencengkeram kuat ujung taplak beludru merah yang menutupi sebuah meja pilar kayu mahoni yang tinggi. Di atas pilar kayu itulah, bertengger kokoh sebuah vas keramik antik berukuran raksasa dari dinasti Ming peninggalan leluhur, barang pajangan paling mahal yang paling disombongkan oleh Nyonya Rima kepada seluruh koleganya malam itu. Beban tubuh Bintang taplak menyeret taplak beludru tebal tersebut turun bersamanya. Kejadian itu berlangsung di depan mata semua orang bagaikan gerakan lambat yang dipenuhi teror absolut. Vas keramik raksasa bermotif naga biru itu bergeser dari posisinya, kehilangan keseimbangan, oleng ke udara kosong, dan akhirnya meluncur bebas ke bawah. Prang! Suara hantaman porselen tebal yang beradu dengan kerasnya marmer Italia meledak dengan frekuensi yang sangat dahsyat, bagai bom waktu yang meledak tepat di tengah pesta. Ledakan suara itu seketika membunuh alunan musik orkestra dan mematikan tawa seluruh tamu dalam satu tarikan napas. Pecahan keramik tajam yang diklaim bernilai ratusan juta rupiah itu berhamburan liar ke segala arah, menyisakan keheningan mati yang membekukan aliran darah di seluruh ruangan. Dari balik dinding lorong dapur di kejauhan, jantung Naya seakan ditarik paksa dari rongga dadanya mendengar suara hancurnya benda pecah belah itu. Ia berlari histeris menembus kerumunan pelayan catering yang ternganga. Namun terlambat. Di tengah ruang perjamuan yang kini berubah menjadi arena penghakiman itu, Bintang terduduk gemetar hebat di atas lautan beling yang berserakan, menatap penuh ketakutan ke arah puluhan pasang mata tamu sosialita yang memandangnya jijik bagai melihat seekor tikus got berpenyakit. Dan tepat 2 langkah di hadapan bocah itu, Nyonya Rima berdiri mematung. Wajah tua yang tadinya tersenyum pongah itu kini memerah padam. Urat lehernya menonjol keluar bak iblis yang baru bangkit dari neraka. Sementara Anton dan Siska menatap lekat dari kejauhan dengan sorot mata algojo yang menjanjikan kematian malam itu juga. Keheningan yang membekukan ruang perjamuan itu terasa jauh lebih mengerikan daripada lengkingan sirine kematian. Ratusan pasang mata dari para sosialita dan pengusaha kelas atas yang hadir mematung ngeri, menatap ke arah lautan pecahan keramik biru bernilai ratusan juta rupiah yang kini berserakan tak berharga di atas marmer Italia. Di tengah puing-puing kesombongan yang hancur itu, Bintang terduduk meringkuk dengan lutut gemetar hebat. Bocah 5 tahun yang pucat pasi kelaparan itu menatap jemari kecilnya sendiri yang gemetar, sama sekali tidak memahami skala bencana yang baru saja dipicunya demi meredakan rasa lapar yang menyiksa lambungnya. Dari balik kerumunan tamu yang berbisik-bisik penuh rasa jijik, Naya menerobos masuk dengan langkah serabutan dan napas memburu yang nyaris merobek paru-parunya. Daster luntur yang ia kenakan basah oleh keringat dingin, sangat kontras dengan gaun-gaun sutra mewah yang menyentuh lengannya. Begitu sepasang mata Naya menangkap siluet putranya yang terancam di tengah ruangan, naluri keibuannya meledak mengalahkan segala rasa malu dan sakit di tubuhnya. Namun, sebelum lutut Naya sempat menyentuh lantai untuk merengkuh putranya, malapetaka itu terjadi dengan gerakan yang terlalu cepat untuk dicegah oleh siapapun. Nyonya Rima melangkah maju membelah pecahan beling dengan sepatu hak tingginya. Wajah tua yang dipenuhi riasan tebal itu kini berubah wujud menyerupai iblis yang sedang murka. Urat-urat hijau bermunculan di leher dan pelipisnya seolah memompa racun murni ke otaknya. Tanpa ragu sedikit pun, dan tanpa mempedulikan bahwa yang ada di hadapannya hanyalah bocah malang berusia 5 tahun yang sedang sakit, tangan keriput Nyonya Rima yang dipenuhi cincin emas berukuran besar terayun tajam membelah udara. Plaa! Bunyi tamparan yang sangat keras dan brutal itu bergema ke seluruh penjuru ruangan, menenggelamkan sisa-sisa napas para saksi mata. Kekuatan pukulan itu begitu dahsyat hingga tubuh kecil Bintang terlempar ke samping,
membentur lantai marmer dengan suara gedebuk yang memilukan. Sudut bibir mungil yang kering kerontang itu robek akibat goresan cincin batu akik sang nenek, membiarkan aliran darah merah segar menetes membasahi lantai pualam yang dingin. Naya menjerit histeris, sebuah jeritan parau, melengking, dan penuh keputusasaan yang seakan merobek langit-langit rumah megah tersebut. Ia melompat menjatuhkan dirinya ke atas lantai yang dipenuhi pecahan keramik tajam, memeluk erat tubuh putranya yang kini menangis tanpa suara karena saking terkejut dan kesakitannya. Berdiri menjulang di atas tubuh ibu dan anak yang terpuruk itu, Nyonya Rima sama sekali tidak memancarkan penyesalan. Dengan dada naik turun menahan amarah yang absolut, wanita parubaya itu menuding wajah Naya sambil memuntahkan sumpah serapah yang sangat keji. Ia berteriak lantang dengan suara yang memekakan telinga, mengutuk Naya sebagai jalang kampung pembawa sial yang sengaja mengirim anak haram berpenyakitan ini untuk menghancurkan hidup dan martabat keluarganya. Nyonya Rima menegaskan dengan ludah yang memercik bahwa seluruh darah di tubuh Bintang, bahkan nyawanya sekalipun, tidak akan pernah cukup untuk membayar satu keping pun pecahan vas antik dinasti Ming kesayangannya yang berharga ratusan juta. Hinaan itu meluncur liar, menyebut mereka sebagai hama menjijikan yang kotorannya lebih bernilai daripada nyawa mereka berdua. Naya tidak membalas. Ia hanya mendekap kepala putranya ke dadanya, menutupi telinga Bintang dengan tangannya yang melepuh, sementara air matanya akhirnya jebol membasahi rambut lepek sang anak. Dari balik pandangannya yang mengabur, Naya mendongak ke atas, mencari perlindungan dari satu-satunya pria yang seharusnya menjadi benteng terakhir mereka. Namun, pemandangan yang menyambut tatapan memelas Naya adalah ujung paku terakhir yang menutup peti mati pernikahannya. Anton, ayah biologis dari bocah yang ujung bibirnya sedang meneteskan darah itu, hanya berdiri santai 2 meter dari sana dengan sebelah tangan bersedekap dada dan sebelah lagi memegang pinggang Siska. Wajah Anton yang necis tidak menunjukkan setitik pun rasa kasihan. Sebaliknya, rahangnya mengeras karena merasa harga dirinya hancur berantakan di depan rekan-rekan bisnisnya akibat ulah istri dan anak gembelnya. Ketika Naya memanggil namanya dengan suara putus asa, Anton justru mendengus kasar. Pria itu mengangkat tangannya, memberikan isyarat kepada 2 orang petugas keamanan bertubuh besar yang berjaga di ambang pintu. Dengan nada dingin yang menembus tulang, Anton memerintahkan para satpam itu untuk segera menyeret kantong sampah berbau busuk ini keluar dari pandangannya malam ini juga. Ia berteriak kepada Naya, menyatakan bahwa talak cerai resmi jatuh detik ini juga, dan menyuruh wanita yang telah mengabdi padanya itu untuk membusuk dan mati kelaparan di selokan pinggir jalan raya. Siska, yang berdiri di samping Anton, menutup hidungnya dengan punggung tangan seraya tertawa mencibir, menendang kasar tas kresek hitam berisi pakaian lusuh Naya yang entah bagaimana sudah dilemparkan oleh pelayan lain ke tengah ruangan. Tanpa perlawanan fisik, Naya membiarkan lengan kurusnya diseret kasar oleh kedua satpam tersebut. Sementara ia mati-matian mempertahankan dekapannya pada tubuh Bintang yang merintih menahan sakit. Mereka dilemparkan keluar tepat saat langit mengamuk. Hujan badai turun dengan sangat lebat, disertai kilatan petir yang menyambar-nyambar dan suara guntur yang memekakan telinga. Naya dan putranya tersungkur di atas aspal jalanan depan gerbang yang digenangi lumpur dan air kotor. Daster Naya seketika basah kuyup, menempel erat pada tubuh ringkihnya yang gemetar kedinginan. Luka bakar di tangannya berdenyut hebat tersiram air hujan yang dingin, bercampur dengan darah yang mengalir dari lututnya akibat terseret pecahan beling tadi. Pintu gerbang besi yang menjulang tinggi di belakangnya dibanting tertutup dengan suara dentuman besi beradu besi yang sangat memekakan, mengunci mereka dari dunia yang selama ini menghisap darah mereka. Naya menengadah menatap langit malam yang kelam tanpa bintang, memeluk putranya di tengah guyuran badai yang membutakan mata. Ia telah kehilangan segalanya malam ini, statusnya sebagai istri, tempat berteduhnya, dan harga diri putranya yang baru saja diinjak-injak hingga berdarah. Tepat ketika kegelapan absolut itu hampir menelan sisa kewarasannya, suara derit engsel gerbang kecil di samping pos satpam berbunyi pelan. Dari balik tirai hujan yang sangat deras, sesosok tubuh bungkuk berlari tergopoh-gopoh menerjang badai tanpa menggunakan payung. Itu adalah Embok Minah. Wanita tua itu jatuh berlutut di atas genangan lumpur tepat di hadapan Naya, memeluk bahu majikan sejatinya itu sambil menangis meraung-raung meratapi ketidakadilan dunia yang disaksikannya. Dengan tangan keriput yang bergetar hebat menahan dingin,
Embok Minah merogoh balik kebayanya yang basah kuyup, mengeluarkan sebuah amplop coklat kucel yang dibungkus rapat dengan plastik bening. Ia memaksa jari-jari Naya yang membeku untuk menggenggam amplop tersebut. Sambil tersedak air mata dan air hujan, Embok Minah memohon dengan suara parau agar Naya membawa lari bintang sejauh mungkin. Ia mengatakan bahwa di dalam amplop itu ada sisa uang tabungan hajinya selama belasan tahun. Tidak banyak, hanya pecahan 10 ribuan dan receh yang kotor. Namun ia rela menukar surganya asalkan malaikat kecil bernama Bintang tidak mati kelaparan di jalanan malam ini. Naya menatap amplop kucel itu, lalu menatap wajah tulus Embok Minah yang dipenuhi keriput dan air mata. Dan pada detik itulah, di tengah badai yang mengamuk, sesuatu di dalam jiwa Naya resmi mati. Sumur kesabaran dan sisa-sisa belas kasihnya telah mengering tanpa sisa, digantikan oleh bara api neraka yang berkobar tak terkendali. Ia menggenggam erat amplop keselamatan itu, bangkit berdiri dengan tatapan mata yang tak lagi memancarkan kesedihan, melainkan sorot kosong mematikan dari sang dewi pembalasan. Waktu bermain-main telah usai. Esok pagi, badai sesungguhnya tidak akan turun dari langit, melainkan dari ujung jari Naya untuk meratakan istana iblis itu dengan tanah. Hujan badai masih mengamuk merobek pekatnya malam, mencambuk jalanan aspal dengan rintik sebesar kerikil es yang seolah ingin menghukum bumi atas kejahatan yang baru saja terjadi. Di tengah amukan badai tersebut, sosok Naya berjalan menembus tirai hujan dengan langkah yang sama sekali berbeda dari 1 jam yang lalu. Jika sebelumnya ia berjalan gontai bagai pesakitan yang menyeret rantai kematian, kini setiap tapak kaki telanjangnya yang menginjak genangan lumpur memancarkan ketegasan yang menggetarkan. Daster luntur bermotif batik parang yang melekat di tubuhnya telah basah kuyup, menempel bagai kulit kedua yang menyimpan memori ribuan caci maki. Tangan kirinya yang melepuh merah merengkuh erat Bintang yang tertidur kelelahan di dadanya, sementara tangan kanannya menggenggam erat amplop coklat kucel berisi tabungan surga milik Embok Minah. Uang receh di dalam amplop itu bergemerincing pelan, beresonansi dengan detak jantung Naya yang kini tak lagi memompa kesedihan, melainkan memompa bisa dendam yang murni dan mematikan. Ia telah melewati gerbang penderitaan terdalam, dan kini, entitas yang berjalan di bawah guyuran hujan itu bukanlah Naya sang istri rendahan, melainkan Nyonya Besar Nusantara Arta Group yang telah bangkit dari kuburnya. Tepat ketika Naya mencapai persimpangan jalan raya di luar gerbang kompleks elit yang sepi dan remang-remang, sorot lampu LED yang sangat menyilaukan tiba-tiba membelah tirai hujan dari arah berlawanan. Bukan hanya satu, melainkan iring-iringan 3 buah mobil Maybach hitam legam berlapis baja anti peluru meluncur membelah genangan air tanpa suara mesin yang berarti. Kendaraan-kendaraan raksasa yang harganya mampu memborong puluhan rumah mewah milik Anton itu berhenti serentak dengan presisi tingkat militer, membentuk barikade melengkung yang melindungi sekaligus mengisolasi Naya. Pintu mobil utama yang berada di tengah terbuka sebelum kendaraan itu benar-benar berhenti sempurna. Belasan pria bertubuh tegap berbalut setelan jas hitam pekat berlarian keluar menembus badai tanpa mempedulikan setelan mahal mereka yang basah kuyup. Mereka dengan sigap membentangkan payung-payung besar berwarna pekat, menciptakan sebuah kubah perlindungan tak kasat mata yang seketika memblokir amukan badai dari tubuh kurus sang pewaris tahta dan malaikat kecilnya. Dari balik barisan para pengawal elit tersebut, melangkahlah Pak Surya, pengacara utama dengan reputasi tak tertandingi sekaligus tangan kanan mendiang ayah Naya yang memegang kendali atas triliunan aset Nusantara Arta Group. Pria paruh baya berwajah karismatik itu berjalan tergesa memecah barisan. Begitu sepasang matanya menangkap kondisi Naya yang mengenaskan, berbalut daster sobek, tangan yang dibalut kain kotor, dan darah yang sudah mengering bercampur air hujan di ujung bibir sang tuan muda kecil, pertahanan emosional sang pengacara tangguh itu runtuh seketika. Pak Surya mengabaikan payung yang melindunginya, menjatuhkan lututnya yang terbalut celana bahan wol mahal tepat di atas genangan lumpur aspal. Dengan suara berat yang bergetar hebat menahan tangis dan amarah yang mendidih melihat penderitaan majikannya, Pak Surya menundukkan kepala dalam-dalam. Ia memohon ampunan berjuta kali karena membiarkan nona mudanya harus menelan bisa penderitaan sekeji ini selama 6 tahun. Meratapi betapa hancurnya hati mendiang tuan besar jika dari alam baka ia melihat putri tunggalnya disiksa layaknya binatang jalanan oleh manusia-manusia serakah. Naya sama sekali tidak menjawab dengan rentetan isak tangis yang lemah. Ia hanya menatap tajam ke arah Pak Surya, lalu memerintahkan sang pengacara dengan nada datar, dingin, dan membekukan darah untuk segera bangkit dari lumpur,
karena waktu untuk meratapi nasib telah lenyap disapu badai malam ini. Dengan perlindungan ketat dan perlakuan bak seorang ratu yang baru saja kembali dari pengasingan panjangnya, Naya melangkah masuk ke dalam kabin VVIP mobil Maybach yang hangat. Atmosfer di dalam kendaraan raksasa itu terasa sangat kontras dengan dunia luar yang brutal. Aroma pinus dan kulit premium yang mewah seketika memanjakan indera penciumannya. Di dalam kabin luas yang menyerupai jet pribadi darat itu, seorang dokter anak spesialis yang telah disiagakan langsung mengambil alih tubuh mungil bintang dengan kehati-hatian ekstra. Sang dokter membaringkan bocah itu di atas sofa recliner berlapis bulu angsa, memasangkan infus vitamin racikan khusus dengan alat medis mutakhir untuk memastikan pewaris generasi ketiga itu sepenuhnya aman. Mengetahui putranya kini berada di bawah proteksi absolut, Naya menarik napas panjang, melangkah menuju partisi belakang mobil yang telah disulap menjadi bilik ganti eksklusif berlapis cermin LED. Di dalam partisi kedap suara itulah, ritual pemusnahan masa lalu dimulai dengan agung. Naya melepaskan daster luntur berbau keringat, minyak telon, dan bumbu dapur itu, membiarkan kain hina yang telah menyiksa harga dirinya selama bertahun-tahun jatuh menumpuk di atas karpet mobil bagaikan bangkai masa lalu yang tak lagi berguna. Sebagai gantinya, para penata gaya elit yang disiapkan membantu Naya mengenakan sebuah mahakarya mode, setelan blazer haute couture pesanan khusus dari Milan berwarna hitam pekat yang potongannya begitu presisi, tegas, dan tajam. Kain sutra kualitas nomor wahid membalut tubuhnya, menyembunyikan lebam-lebam sisa penyiksaan di balik keanggunan yang sangat mengintimidasi. Rambutnya yang lepek dan kusam dikeringkan dalam hitungan menit, ditata dengan gaya sleg elegan yang mempertegas garis rahangnya yang keras dan tanpa kompromi sedikit pun. Luka bakar melepuh di tangannya dibalut dengan sarung tangan kulit tipis yang didesain khusus, justru terlihat seperti aksesori peperangan yang menakutkan. Sentuhan terakhir adalah sepasang sepatu hak tinggi beralas merah stiletto, sepatu yang dirancang khusus bukan sekadar untuk berjalan, melainkan untuk menginjak, menghancurkan, dan meremukan leher kesombongan para pengkhianatnya menjadi debu. Ketika Naya kembali melangkah keluar dari bilik ganti dan duduk menyilang kaki di kursi kapten utama, entitas istri patuh yang selalu menunduk gemetar itu telah musnah tak berbekas dari muka bumi. Yang duduk di sana kini adalah Naya yang sesungguhnya, sang ratu eksekusi, miliarder berdarah dingin pengendali mutlak roda nasib. Sambil menyesap secangkir teh chamomile hangat dari cangkir porselen asli yang disajikan dengan hormat oleh Pak Surya, sepasang mata elang Naya menatap lurus menembus kaca jendela gelap ke arah derasnya hujan. Ia meletakkan cangkirnya dengan bunyi klik pelan, lalu menoleh ke arah Pak Surya yang telah bersiaga memegang tablet dengan akses langsung ke seluruh pusat jaringan perbankan nasional. Naya membuka bibirnya yang kini berbalut lipstik nude elegan, memerintahkan dengan suara yang tak terbantahkan agar tombol eksekusi ditekan detik itu juga. Ia menitahkan pemblokiran permanen tanpa ampun atas seluruh rekening perbankan atas nama Anton, membekukan black card tanpa limit yang mungkin saat ini sedang dipamerkan pria itu kepada pelakornya, mencabut paksa seluruh hak akses operasional Anton di perusahaan cabang, dan menyiapkan surat penyitaan eksekusi atas rumah pualam yang mereka tinggali. Naya menyatakan dengan senyum asimetris yang memancarkan aura kematian, bahwa besok pagi, ia akan memastikan suami dan ibu mertuanya bangun bukan untuk melihat hangatnya mentari, melainkan untuk melihat kokohnya jeruji kehancuran yang telah ia bangun mengelilingi sisa umur mereka. Bahkan sebelum iring-iringan Maybach itu melaju meninggalkan kawasan elit yang mulai tertidur lelap dalam buayan palsu, sinyal satelit dari tablet Pak Surya telah melesat menuju pusat server perbankan. Dalam hitungan detik yang sama sekali tak disadari oleh Anton yang tengah tertidur pulas dan tersenyum dalam mimpinya, lautan uang miliaran rupiah yang selalu ia banggakan menguap lenyap menjadi debu, berubah menjadi tanda silang merah yang mengindikasikan kebangkrutan total. Akses pinjamannya diblokir, sahamnya hangus, dan status jabatannya terhapus dari sistem inti perusahaan secara real-time. Malam itu, di bawah guyuran hujan badai yang mencuci bersih jalanan kota, badai finansial dan kehancuran moral terbesar telah dilepaskan, menunggu fajar menyingsing untuk menghantam rumah pualam itu dengan kekuatan 1000 tsunami. Sinar mentari pagi memantul begitu angkuh di atas permukaan lantai marmer Italia yang membentang luas di ruang keluarga rumah mewah tersebut, seolah badai mengerikan yang menyiksa Naya dan bintang semalam tak pernah terjadi. Sisa-sisa pecahan vas antik dari dinasti Ming telah disapu bersih tanpa jejak oleh para asisten rumah tangga yang bekerja di bawah bayang-bayang ketakutan.
Udara di dalam ruangan itu terasa tebal, bukan oleh kehangatan keluarga, melainkan oleh aroma kemunafikan, parfum sintesis mahal, dan denting gelas kristal yang saling beradu. Pagi itu, sebuah perjamuan sarapan yang kelewat mewah digelar khusus untuk merayakan apa yang mereka sebut sebagai pembebasan. Berbagai hidangan kelas atas, mulai dari kaviar, roti panggang berbalut mentega Prancis, hingga potongan daging salmon asap premium tersaji rapi di atas meja makan porselen. Nyonya Rima duduk di kursi kebesarannya bagaikan seorang ratu tiran yang baru saja memenangkan peperangan besar. Wanita parubaya itu mengenakan gaun pagi berbahan sutra emas yang menyilaukan mata, dengan perhiasan keroncong yang tak pernah lepas dari pergelangan tangannya. Sambil menyesap sampahnya di pagi buta, bibir berlipstik merah tebalnya terus-menerus menyunggingkan tawa bengis yang menggema ke langit-langit berukir. Nyonya Rima memuji kehebatan putranya dengan suara lantang, mengatakan bahwa membuang perempuan gembel berbau bawang beserta anak haram penyakitannya ke selokan jalanan adalah keputusan paling cerdas yang pernah Anton buat seumur hidupnya. Wanita tua itu membayangkan dengan penuh kepuasan betapa saat ini mantan menantunya pasti sedang menggigil kedinginan, mengais tempat sampah basah untuk mencari sisa makanan anjing demi menyambung nyawa. Di seberang meja, Siska duduk dengan postur menyandar manja ke dada Anton. Pelakor yang semalam berhasil merebut posisi nyonya rumah itu kini mengenakan mantel sutra tipis yang mengekspos leher jenjangnya. Tempat kalung berlian ratusan juta pemberian Anton melingkar dengan pongahnya. Sambil memutar-mutar gelas kristalnya dengan jari lentik yang baru saja dimanicure, Siska tertawa melengking, mengejek betapa mudahnya ia menginjak-injak harga diri Naya hingga tak bersisa. Ia berbisik merayu ke telinga Anton, menuntut agar pagi ini juga pria itu memesankan tiket penerbangan kelas 1 menuju Maladewa untuk bulan madu eksklusif mereka, sebagai hadiah atas keberhasilan mereka menyingkirkan sampah masyarakat dari istana ini. Anton, yang dadanya membusung penuh oleh arogansi maskulin yang buta, mengusap rambut Siska dengan penuh kebanggaan dan menegaskan bahwa jangankan tiket ke Maladewa, membeli pulau pribadinya pun ia sanggup detik ini juga. Dengan gerakan penuh kesombongan, Anton merogoh saku piyamanya dan mengeluarkan ponsel pintar keluaran terbarunya. Jari-jarinya menari di atas layar, membuka aplikasi layanan concierge mewah untuk memesan paket liburan VVIP senilai ratusan juta rupiah. Ia menekan tombol pembayaran dengan senyum meremehkan yang terpatri di wajahnya, mengandalkan kartu kredit Black Card limit tak terbatas yang selama bertahun-tahun selalu memenuhi segala nafsu duniawinya. Namun, sebuah kerutan tipis mendadak muncul di dahi pria itu ketika layar ponselnya berkedip dan memunculkan kotak notifikasi berwarna merah terang. Transaksi ditolak. Saldo tidak mencukupi. Anton mendengus kasar, merutuki sistem perbankan yang ia anggap sedang mengalami gangguan teknis rendahan. Ia segera beralih ke aplikasi perbankan utamanya untuk melakukan transfer manual, hanya untuk mendapati sebuah kenyataan yang membuat darahnya berdesir dingin. Angka miliaran rupiah yang seharusnya tertera di layar tersebut telah berubah wujud menjadi deretan angka nol yang membeku, diikuti oleh peringatan tebal berkedip yang menyatakan bahwa seluruh asetnya telah dibekukan secara permanen di bawah otoritas hukum. Sebelum otak picik Anton mampu memproses anomali finansial yang tengah melumpuhkan rekeningnya, pukulan kedua datang dengan cara yang jauh lebih dramatis. Suara dengungan halus dari mesin pendingin udara sentral yang mendinginkan ruangan tiba-tiba mati total. Sedetik kemudian, seluruh pendaran cahaya dari lampu gantung kristal raksasa setinggi 3 meter di atas mereka padam tanpa peringatan. Rumah pualam yang megah itu seketika tenggelam dalam keheningan yang janggal. Nyonya Rima langsung menggebrak meja makannya dengan keras, membuat piring-piring porselen berdenting nyaring. Urat lehernya menonjol saat ia berteriak histeris memanggil para asisten rumah tangga, memaki-maki mereka sebagai kumpulan babu tak berguna yang bahkan tidak becus mengisi token listrik rumah miliarder. Namun, teriakan caci maki Nyonya Rima terhenti secara prematur, tersedak di pangkal tenggorokannya oleh sebuah dentuman yang sangat mengerikan dari arah depan. Braa! Suara hantaman benda keras melawan kayu bergema layaknya guntur di dalam ruang keluarga yang sunyi itu. Daun pintu utama berbahan kayu jati solid berukir yang menjulang setinggi 4 meter didobrak paksa dari luar, hingga engsel bajanya nyaris terlepas. Aliran udara segar yang bercampur dengan ketegangan ekstrim seketika menyapu masuk ke dalam ruangan. Dari ambang pintu yang menganga lebar,
Belasan pria bertubuh tegap berbalut setelan jas hitam pekat dengan alat komunikasi menempel di telinga berderap masuk. Suara sepatu pantofel tebal mereka beradu dengan lantai marmer secara serempak, menciptakan simfoni teror yang membekukan aliran darah para penghuni rumah. Di belakang pasukan berjas hitam tersebut, masuklah barisan aparat kepolisian berseragam lengkap dengan senjata laras panjang tersandang di dada, mengawal ketat sekelompok kurator negara dan tim pengacara elit yang masing-masing membawa koper baja berisi dokumen penyitaan. Keberanian palsu Anton seketika menguap, namun sisa-sisa arogansinya memaksa pria itu untuk berdiri menantang. Wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Ia menunjuk ke arah barisan petugas kepolisian dan pengacara itu dengan jari telunjuk yang gemetar hebat, berteriak sekencang-kencangnya, menuntut penjelasan atas kelancangan anjing-anjing liar yang berani mendobrak masuk ke dalam kediaman pribadinya. Anton mengancam akan menelepon komisaris polisi kenalannya dan memenjarakan mereka semua ke dalam sel bawah tanah, karena berani mengusik ketenangan seorang direktur utama. Nyonya Rima tak kalah histeris. Wanita tua itu memegangi lehernya yang dililit kalung emas, menjerit-jerit menuduh mereka sebagai sekawanan perampok berseragam yang ingin merampas harta warisan leluhurnya. Sementara Siska meringkuk ketakutan di balik punggung Anton dengan wajah sepucat mayat. Dari tengah kerumunan aparat penegak hukum tersebut, Pak Surya melangkah maju dengan ketenangan yang mematikan. Pengacara senior itu membenarkan letak kacamata bacanya. Sama sekali tidak terpengaruh oleh lolongan menyedihkan keluarga iblis di hadapannya. Dengan suara bariton yang berat dan tanpa nada emosi sedikit pun, Pak Surya membacakan sebuah dokumen berstempel merah dari pengadilan negeri. Ia menegaskan bahwa mulai detik ini, Anton tidak lebih dari seorang buronan penggelapan dana perusahaan raksasa yang seluruh hartanya, hingga ke lembar pakaian yang menempel di tubuhnya, telah disita oleh negara atas perintah langsung dari pemilik sah tunggal Nusantara Arta Group. Pak Surya menyatakan dengan dingin bahwa rumah ini tidak pernah sekalipun menjadi milik Anton maupun ibunya. Mereka selama ini hanyalah benalu yang hidup menumpang di atas tanah sang nyonya besar. Anton ternganga. Rahangnya seolah lepas dari engselnya saat otaknya dipaksa mencerna kata, pemilik sah. Tepat ketika mulut Anton terbuka untuk meneriakkan penyangkalan, barisan pria berjas hitam di ambang pintu mendadak membelah diri menjadi dua layaknya laut merah, menunduk hormat 90 derajat secara serempak, menyambut suara ketukan tajam sepatu hak tinggi beralas merah yang mulai menggema perlahan dari teras depan, membawa sosok bayangan kematian yang sangat ia kenal sekaligus paling ia takuti. Suara ketukan hak tinggi itu berirama lambat, konstan, dan mematikan, bagaikan detak jarum jam raksasa yang sedang menghitung mundur sisa umur kesombongan di ruangan tersebut. Tuh. Setiap langkah yang beradu dengan lantai marmer teras depan mengirimkan gelombang kejut tak kasat mata yang merayap naik melalui telapak kaki Anton, membekukan darah di pembuluhnya satu demi satu. Barisan pria berjas hitam yang sebelumnya berdiri mengintimidasi kini menundukkan kepala mereka dalam-dalam, membuka jalan dengan penghormatan absolut layaknya menyambut kedatangan seorang dewi peperangan dari kahyangan. Dan dari balik pendaran cahaya pagi yang menyilaukan mata, melangkahlah sosok itu menembus ambang pintu. Udara di dalam ruang keluarga yang sebelumnya berbau kepanikan seketika tergantikan oleh aroma parfum Baccarat Rouge yang sangat pekat dan mahal, menghapus total memori tentang bau bawang, keringat, dan minyak telon yang selama 6 tahun melekat erat pada identitas sang istri buangan. Anton terhuyung mundur satu langkah, lututnya mendadak kehilangan fungsi tulang rawan. Matanya membelalak lebar hingga nyaris robek dari kelopaknya, menatap tak percaya pada penampakan supranatural di hadapannya. Otak piciknya menolak mentah-mentah untuk memproses informasi visual yang disajikan. Wanita yang berdiri menjulang dengan aura membunuh itu memiliki wajah yang sama persis dengan istri lusuhnya. Namun segala atribut kemiskinan dan kelayuannya telah hangus terbakar menjadi abu. Naya tidak lagi mengenakan daster luntur bermotif batik parang yang sobek di bagian bahu. Tubuh rampingnya kini dibalut sempurna oleh setelan blazer haute couture pesanan khusus dari Milan berwarna hitam legam yang kainnya memancarkan kemewahan kelas dunia. Rambutnya yang biasa lepek dan diikat karet sayur kini ditata slek elegan, membingkai wajah cantiknya yang berpoles riasan tajam dengan lipstik nude mematikan. Tangan kirinya yang melepuh disembunyikan secara anggun di balik sarung tangan kulit domba hitam yang sangat tipis. Di bagian bawah, sepasang sepatu hak tinggi beralas merah stiletto, sepatu pembawa maut, menginjak marmer rumah itu dengan klaim kepemilikan yang mutlak. Di belakang Anton,
Nyonya Rima terlihat tak ubahnya seperti tumpukan kain rombeng yang kehilangan nyawanya. Rahang wanita parubaya itu jatuh terbuka begitu lebar. Napasnya tersengal-sengal mencekik lehernya sendiri, dan wajahnya berubah warna menjadi seputih kertas HVS yang diremas. Perhiasan emas keroncong di pergelangan tangannya bergetar hebat menghasilkan bunyi gemerincing yang menyedihkan, seiring dengan getaran ekstrim di seluruh persendian tubuhnya. Sementara itu, Siska yang sebelumnya bergelayut manja memamerkan kemenangannya kini menyusut mundur tak berdaya. Pelakor itu merapat ke dinding pualam bagai seekor cicak yang ketakutan. Secara insting menyembunyikan kalung berlian di leher jenjangnya menggunakan telapak tangan yang basah oleh keringat dingin. Naya terus melangkah maju tanpa mempercepat atau memperlambat ritmenya, membelah lautan aparat bersenjata dengan keanggunan seorang ratu, hingga akhirnya ia berhenti tepat di titik di mana putranya semalam ditampar hingga berdarah di atas serpihan vas antik. Sepasang mata elang Naya yang selama bertahun-tahun selalu menunduk menatap ujung kaki pasrah, kini terangkat penuh, menyorot tajam tepat menembus pupil mata Anton bagaikan sebilah pedang algojo yang siap menebas leher pengkhianatnya. Dengan ketenangan absolut yang jauh lebih mematikan dan mengerikan daripada teriakan amarah yang meledak-ledak, Naya akhirnya membuka bibirnya yang merah merona. Suaranya mengalun sangat dingin, berat, dan memantul di setiap sudut ruangan tanpa ada getaran keraguan sedikit pun. Ia menyapa mantan suaminya, bertanya dengan nada sarkas yang mengiris ulu hati terdalam, apakah Anton cukup terkejut melihat kaca spion buram dan sampah berbau selokan yang semalam ia tendang keluar gerbang di tengah badai, kini kembali berdiri tegak untuk meruntuhkan istana palsunya. Naya melipat kedua tangannya dengan santai di depan dada, menatap tumpukan hidangan sarapan mewah di atas meja, lalu menyindir dengan senyum miring asimetris yang begitu kejam. Ia menyatakan bahwa sarapan terakhir yang ia biarkan mereka nikmati pagi ini, sebuah perjamuan perpisahan sebelum badai kelaparan dan kemiskinan yang sesungguhnya menghantam tenggorokan mereka, terlihat sangat menggugah selera. Mendengar suara yang sangat familiar namun dengan tingkat otoritas dominan yang berbanding terbalik 180 derajat itu, pita suara Anton seakan putus di pangkalnya. Ia hanya bisa tergagap dengan rahang bergetar, memanggil nama Naya berulang kali dengan nada bertanya yang syarat akan teror psikologis yang tak lagi tertahankan oleh akal sehatnya. Melihat kebingungan absolut yang menyiksa mangsanya, Naya memberikan isyarat kecil yang mematikan hanya dengan satu jentikan lentik jarinya. Pak Surya seketika melangkah tegap ke sisi majikannya yang sesungguhnya. Pengacara senior itu membuka sebuah koper baja dengan kombinasi sandi biometrik, lalu mengeluarkan sebuah map tebal berlambang Garuda emas yang memuat dokumen akta otentik yang disahkan negara. Dengan suara bariton yang menggema dan memekakan telinga para pengkhianat, Pak Surya mendeklarasikan fakta paling brutal yang mengakhiri segalanya. Ia menyatakan dengan lantang bahwa wanita yang berdiri di hadapan mereka saat ini adalah Nyonya Kanaya Arta, pewaris tunggal, pemegang kendali, dan pemilik saham mutlak 100% dari Konfederasi Raksasa Nusantara Arta Group. Pak Surya menjelaskan tanpa setitik pun belas kasihan bahwa posisi direktur cabang yang selama ini diagung-agungkan oleh Anton hanyalah sebuah mainan plastik murah yang sengaja Naya berikan melalui perantara dewan direksi, sekadar untuk menguji seberapa besar perut pria pengecut itu mampu menampung keserakahan sebelum akhirnya meledak sendiri. Lebih menghancurkan lagi, Pak Surya menuding lantai marmer tempat kaki mereka berpijak bergetar, menegaskan bahwa tanah seluas ribuan meter persegi ini, setiap bata, pilar beton, hingga partikel udara yang berani mereka hirup di rumah megah ini, semuanya terdaftar mutlak atas nama Kanaya, dan Anton tidak memiliki hak atas secuil debu pun di atasnya. Rangkaian kalimat kebenaran yang meluncur tanpa ampun dari mulut sang pengacara menghantam dada Anton layaknya hantaman godam besi raksasa. Realitas ilusi yang ia bangun tinggi-tinggi dengan fondasi keangkuhannya hancur berkeping-keping menjadi debu yang paling hina di alam semesta. Lutut pria yang selalu membanggakan setelan jas sutra mahalnya itu akhirnya kehilangan daya tahannya sama sekali. Anton jatuh terjerembab dengan suara berdebum keras di atas lantai marmer yang dingin. Kepalanya tertunduk lemas sementara air mata kepanikan dan penyesalan yang sangat terlambat mulai merembes deras dari pelupuk matanya yang memerah. Di sudut lain, Nyonya Rima memekik histeris layaknya babi yang disembelih, menjatuhkan dirinya ke lantai sambil menarik-narik rambutnya sendiri yang telah disasak tinggi hingga berantakan. Wanita tua itu meratap menyadari bahwa tangannya yang keriput baru saja menampar wajah cucu kandung dari penguasa alam semesta yang selama ini memberinya makan. Naya hanya menunduk sedikit,
menatap mantan suaminya yang kini bergetar mengemis ampunan dan mencoba menggapai ujung gaunnya. Naya mundur selangkah, menolak sentuhan najis itu. Dengan suara sedingin gletser abadi yang tak akan pernah mencair, Naya menjatuhkan vonis eksekusinya, menyatakan bahwa tangisan darah mereka pagi ini hanyalah hidangan pembuka semata. Ia berjanji, mulai detik ini juga, ia akan memastikan bahwa sisa nyawa, harga diri, dan kehormatan mereka akan dikupas habis hingga ke tulang, memaksa mereka membusuk serendah-rendahnya menelan aspal jalanan tanpa ampunan seumur hidup. Gema putusan eksekusi yang meluncur dari bibir Naya mengiris sisa-sisa oksigen di ruang keluarga berlapis pualam itu, mengubah udara menjadi racun yang mencekik tenggorokan Anton dan Nyonya Rima. Pria yang selama bertahun-tahun menepuk dada dengan arogansi setinggi langit itu kini merangkak memelas layaknya cacing kepanasan di bawah kilau sepatu stiletto merah milik Naya. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipis Anton, membasahi kemeja piyama sutranya yang kini terasa tak lebih berharga dari secari kain pel kotor. Namun, sebelum jemari pria itu sempat menyentuh ujung sepatu Naya, dua orang aparat penegak hukum bertubuh kekar telah lebih dulu mencengkeram kasar kedua kerah belakangnya. Dengan gerakan taktis dan tanpa kompromi, aparat tersebut membanting tubuh Anton ke lantai marmer sedingin es, melipat paksa kedua tangannya ke belakang punggung. Bunyi klik logam borgol baja yang mengunci erat pergelangan tangannya menggema tajam. Sebuah harmoni kematian yang secara resmi merampas kemerdekaan pria itu. Pak Surya, dengan suara baritonnya yang mematikan, membacakan surat perintah penahanan atas tuduhan penggelapan dana perusahaan bernilai puluhan miliar rupiah, pencucian uang, dan pemalsuan aset berencana. Ancaman hukuman 20 tahun penjara membayangi kornea mata Anton yang kini membelalak ngeri, meneteskan air mata keputusasaan yang sama sekali tak mampu menebus dosa-dosanya. Di sisi lain ruangan, jeritan histeris Nyonya Rima yang memekakan telinga merobek keheningan. Wanita parubaya yang selalu mendewakan kasta sosial itu meronta-ronta ganas ketika dua petugas perempuan dari kejaksaan mulai melucuti seluruh perhiasan yang menempel di tubuhnya. Cincin batu akik besar, gelang keroncong emas yang selalu ia pamerkan untuk mengintimidasi Naya, hingga kalung berlian imitasi di lehernya dicabut paksa sebagai bagian dari sita aset jaminan. Teriakan Nyonya Rima perlahan berubah menjadi lolongan parau yang menyayat hati saat tim kurator secara brutal mulai memasang segel silang berwarna merah terang di setiap pilar rumah, perabotan antik, hingga televisi layar data raksasa kebanggaannya. Riasan wajahnya yang tebal luntur berantakan oleh air mata dan keringat ketakutan, menciptakan guratan-guratan hitam mengerikan yang memperlihatkan wajah asli kebusukan hatinya. Ia mengutuk, meratap, dan memanggil-manggil nama dewa, menolak kenyataan bahwa istana yang selalu ia banggakan itu telah runtuh menimpa kepalanya sendiri dalam waktu kurang dari 1 jam. Melihat kehancuran absolut yang menelan keluarga itu layaknya ombak tsunami, insting bertahan hidup Siska sebagai lintah darat berwujud manusia seketika mengambil alih. Pelakor yang sebelumnya bergelayut manja dan menjanjikan cinta sehidup semati kepada Anton itu tiba-tiba menyusut mundur dengan tatapan liar. Menyadari bahwa pria yang ia puja kini tak lebih dari seorang pesakitan berstatus gembel dengan hutang miliaran, Siska bertindak dengan kelicikan paripurna. Dengan tangan gemetar, ia merenggut paksa kalung berlian ratusan juta dari leher jenjangnya hingga meninggalkan bekas merah, lalu melemparkan perhiasan itu ke wajah Anton yang sedang diborgol di lantai. Siska meludahi lantai marmer di dekat wajah Anton, mencaci maki pria itu sebagai pecundang miskin yang menipunya, lalu berbalik arah memacu langkah 1000. Tanpa mempedulikan gaun sutranya yang tersingkap, pelakor itu berlari terbirit-birit menembus barisan petugas, melarikan diri bagai tikus got yang ketakutan tenggelam bersama kapal yang karam. Anton mengerang parau memanggil nama Siska, namun panggilannya hanya dibalas oleh keheningan yang menghina, mengukuhkan kesendiriannya di dasar neraka kejatuhan. Ketika para pengkhianat itu diseret keluar dengan kasar melewati pintu utama menuju mobil tahanan dan jalanan berdebu, Naya menolehkan pandangannya ke arah sudut ruang makan. Di balik pilar marmer, sosok bungkuk Embok Minah berdiri gemetar, menyembunyikan wajah keriputnya di balik apron yang basah oleh air mata ketakutan. Tatapan mata elang Naya yang sedingin gletser tiba-tiba mencair, digantikan oleh kehangatan luar biasa yang memancarkan pendaran cinta murni. Naya melangkah pelan, mengabaikan serpihan kekacauan di sekitarnya, lalu berlutut perlahan tepat di hadapan wanita tua yang telah menyelamatkan nyawa putranya semalam.
Naya merengkuh tubuh rapuh Embok Minah ke dalam pelukan yang sangat erat, membiarkan aroma wangi parfum mahalnya memeluk kesederhanaan sang asisten rumah tangga. Dengan tangan yang dibalut sarung tangan kulit yang elegan, Naya mengembalikan amplop coklat kucel berisi tabungan receh itu. Namun kali ini ia menyelipkan sebuah kartu titanium hitam tanpa batas limit di atasnya. Naya berbisik dengan suara bergetar penuh rasa syukur, mengumumkan di hadapan seluruh staf hukumnya bahwa mulai detik ini, Embok Minah bukan lagi seorang asisten rumah tangga. Ia mengangkat wanita parubaya berhati malaikat itu sebagai nenek kehormatan bagi bintang dan ibu asuh di Menshan Utama Nusantara Arta Group. Naya memerintahkan asisten pribadinya untuk menyiapkan jet pribadi malam itu juga, menerbangkan Embok Minah untuk melaksanakan ibadah umrah dengan fasilitas VVIP termewah yang bisa dibeli oleh uang. Tangis kebahagiaan Embok Minah pecah menggema. Sebuah tangis suci yang membersihkan rumah pualam itu dari segala sisa karma buruk masa lalu. Waktu bergulir tanpa ampun, memutar roda nasib dengan presisi keadilan yang tak terbantahkan. 6 bulan berlalu sejak badai eksekusi itu menyapu bersih keangkuhan keluarga pengkhianat tersebut. Di bawah terik matahari siang yang memanggang aspal jalanan ibu kota hingga mencapai suhu yang membakar kulit, kepulan asap knalpot dan debu jalanan berhembus liar mengotori udara. Di sudut trotoar yang kumuh, 2 sosok bungkuk bergerak lambat menahan rasa lelah yang meremukkan tulang. Anton dan Nyonya Rima, yang dahulu mengenakan jas sutra desainer dan gaun berlapis emas, kini terbalut dalam rompi oranye kumuh yang warnanya telah pudar dimakan panas. Keringat bercampur daki mengalir deras di wajah Anton yang kini gosong dan ditumbuhi jambang berantakan. Tangannya yang dahulu selalu terawat rapi kini dipenuhi kapalan tebal, melepuh, dan berdarah karena harus menggenggam gagang sapu lidi kasar selama belasan jam sehari untuk mengais sampah plastik di selokan ibu kota demi menyuap sesuap nasi basi. Di sampingnya, Nyonya Rima terbatuk-batuk hebat hingga dadanya sesak, menyapu debu jalanan dengan postur yang nyaris rubuh karena kelelahan ekstrim. Kulitnya yang dulu putih hasil perawatan salon jutaan rupiah kini terbakar matahari hingga menghitam legam. Tak ada lagi satupun perhiasan yang menempel selain rasa malu yang menembus hingga ke sumsum tulang. Siska pun tak jauh berbeda nasibnya. Desas-desus menyebutkan ia berakhir mengemis di lampu merah setelah ditipu oleh komplotan lintah darat lainnya. Ketika Anton berhenti sejenak untuk mengusap peluh berbau amis yang menetap di alisnya, deru mesin yang sangat halus menyita sisa perhatiannya. Sebuah mobil Maybach hitam lega membelah jalanan aspal tepat di hadapannya, melibas genangan air kotor hingga menyiprat membasahi celana rombeng yang Anton kenakan. Dari balik kaca film yang gelap, Anton sempat menangkap sekilas bayangan siluet seorang wanita anggun yang duduk tenang memangku seorang anak laki-laki berpakaian pangeran, tersenyum menatap masa depan yang benderang. Naya sama sekali tidak menoleh ke arah pinggir jalan, karena di mata sang ratu yang kini bertahta kembali di puncak dunia, masa lalu hanyalah tumpukan sampah jalanan yang tak lagi bernilai untuk disapa, membiarkan para pengkhianatnya membusuk perlahan dalam penyesalan abadi yang tak berujung.